Takdir di balik kecelakaan. Wanita CEO cantik tak sengaja tabrak pemuda pengamen miskin tampan. Setelahnya mereka justru jatuh cinta. Halo sahabat, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Kalian semua dari daerah mana saja? Jangan lupa juga untuk like dan subscribe video ini agar kalian semua tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Langit malam ibu kota seolah sedang menumpahkan seluruh amarahnya ke bumi. Rintik hujan tidak lagi turun layaknya melodi puitis yang menenangkan, melainkan berubah menjadi cambuk air yang menghantam aspal tanpa ampun. Kilat menyambar membelah awan hitam, disusul gemuruh guntur yang menggetarkan kaca-kaca gedung pencakar langit. Di tengah badai yang mengamuk liar itu, sebuah mobil sedan Eropa berkelir hitam mengkilap membelah jalanan layaknya predator elegan yang membelah lautan malam. Di dalam kabin mobil seharga miliaran rupiah tersebut, suasana berbanding terbalik dengan kekacauan di luar. Kesunyian merajai, hanya diisi oleh alunan musik klasik bernada rendah dan desisan pendingin ruangan yang mengeluarkan aroma mahal campuran vanila dan kulit kualitas premium. Alin Safika mencengkeram setir berlapis kulit asli itu, hingga buku-buku jarinya memutih pasi. Gaun sutra mahal berwarna biru safir yang membalut tubuh rampingnya terasa begitu berat, seberat beban pikiran yang sedang menghimpit dadanya hingga ia nyaris lupa caranya bernapas. Di usianya yang masih sangat muda, Alin harus memikul tanggung jawab sebuah agensi kreatif yang tengah berada di tepi jurang kehancuran. Rapat dewan direksi sore tadi masih terngiang jelas di telinganya bagai kaset rusak. Ancaman penarikan dana, pengkhianatan rekan kerja, dan paksaan keluarga untuk menikahi pria yang sangat ia benci, semuanya berkelindan menjadi racun yang menggerogoti kewarasannya. Pandangan mata coklat terangnya mulai mengabur, bukan hanya karena sapuan wiper yang kewalahan menyingkirkan derasnya air hujan di kaca depan, tetapi juga oleh genangan air mata keputusasaan yang sedari tadi mati-matian ia tahan. Alin mengedipkan matanya dengan cepat, membiarkan satu tetes air mata lolos melewati pipi putihnya yang dipoles riasan sempurna, meruntuhkan sedikit demi sedikit benteng ketegaran yang selalu ia tampilkan di depan para karyawannya. Sementara itu, hanya terpisahkan oleh ketebalan kaca mobil mewah dan tirai hujan yang pekat, sebuah realitas yang bertolak belakang sedang terjadi di trotoar yang tergenang air keruh. Di bawah remangnya cahaya lampu jalan yang berkedip menahan korsleting, sesosok pria melangkah gontai dengan menundukkan kepala. Arya Dewangga, pewaris tunggal dari Singgasana Emas, Dewangga Corp, yang asetnya mampu membeli separuh gedung di jalan protokol ini, kini hanyalah gumpalan daging kedinginan dalam balutan jaket denim kebesaran yang warnanya telah pudar dimakan waktu. Rambutnya yang memanjang liar dan tak beraturan lepek menempel di dahi. Air hujan menetes dari ujung-ujung rambutnya menyusuri rahang tegasnya yang ditumbuhi raut kelelahan. Tidak ada yang bisa mengenali sang kaisar bisnis Asia dalam rupa seorang pengamen jalanan yang mengeluarkan aroma campuran antara keringat, debu aspal basah, dan knalpot kendaraan. Tangan Arya yang biasanya menandatangani kontrak bernilai triliunan rupiah dengan pena emas, kini dipenuhi kapalan tebal dan kasar. Jemari kokoh itu sedang memeluk erat sebuah gitar akustik tua yang senarnya telah berkarat, melindunginya dari gempuran hujan seolah benda reot itu adalah harta karun paling berharga di dunia. Ia telah meninggalkan istananya, membuang gelar kebangsawanan bisnisnya untuk menyusuri kerasnya aspal demi mencari sejumput inspirasi murni yang tak bisa dibeli dengan kekayaan keluarganya. Ia memilih menjadi debu di antara kemilau kota, mengamati sifat asli manusia dari sudut pandang yang paling rendah. Sorot matanya setajam elang, tak gentar sedikitpun menembus badai-badai, menyimpan kebisuan lautan dalam yang tak mudah terprovokasi oleh penderitaan duniawi. Namun, takdir memiliki cara yang brutal untuk mempertemukan dua garis waktu yang tak seharusnya bersinggungan. Kelelahan yang mendera fisik dan mental Alin akhirnya mencapai titik puncaknya. Tepat di sebuah tikungan tajam yang tergenang lumpur, pandangan wanita itu menggelap selama sepersekian detik. Kaki jenjangnya yang dibalut sepatu hak tinggi merek desainer ternama tanpa sengaja menekan pedal gas terlalu dalam di saat tangannya kehilangan kendali atas setir kemudi. Sedan mewah itu tergelincir. Ban besarnya berdecit memekakan telinga saat bergesekan paksa dengan aspal basah yang licin. Waktu seakan melambat saat Alin tersadar dan membelalakan matanya yang dipenuhi urat kepanikan. Di depan sorot lampu utama mobilnya yang menyilaukan, bayangan seorang pria berjaket lusuh tertangkap jelas. Alin menginjak rem sekuat tenaga. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga terasa ingin melompat keluar dari kerongkongannya. Namun, momentum logam seberat 2 ton itu tak bisa dihentikan seketika. Bunyi benturan benda tumpul yang mengerikan terdengar, menembus derau hujan.
Ujung bumper mobil mewah itu menghantam sisi tubuh Arya. Pria itu terpental ke udara, terpelanting menghantam aspal yang keras sebelum akhirnya berguling ke tepi trotoar yang digenangi lumpur pekat dan air selokan. Suara retakan kayu yang menyayat hati terdengar bersamaan dengan jatuhnya tubuh Arya. Gitar tuanya hancur berkeping-keping di bawah tindihan tubuhnya sendiri. Keringat dingin seketika membanjiri sekujur tubuh Alin, bercampur dengan aroma vanila yang tiba-tiba terasa memualkan. Tangannya gemetar hebat saat melepaskan sabuk pengaman. Napasnya memburu, dadanya naik turun dengan panik. Ia tidak mempedulikan bahaya malam, tidak peduli dengan penampilannya yang sempurna. Alin mendorong pintu mobilnya dengan paksa dan melangkah keluar. Seketika, hujan badai menyambutnya tanpa ampun. Ujung sepatu hak tinggi seharga puluhan juta itu langsung tenggelam ke dalam genangan lumpur yang kotor, sementara gaun sutranya basah kuyup menempel di kulit, merusak keanggunannya dalam hitungan detik. Dengan langkah gontai dan napas tersengal, Alin berlari menghampiri sosok yang tergeletak tak berdaya itu. Kontras yang luar biasa terpampang nyata di bawah temaram lampu jalan. Alin, sang dewi korporat yang berlutut dengan gaun mahalnya di atas aspal kotor, menatap ngeri pada tubuh pria lusuh yang kini bercampur dengan lumpur hitam dan serpihan kayu gitarnya. Darah segar tampak merembes dari pelipis pria itu, bercampur dengan air hujan yang mengalir membasahi wajahnya yang kotor. Alin mengulurkan tangannya yang bergetar hebat, mencoba menyentuh bahu pria itu sambil meracaukan ribuan kata maaf dengan suara yang bergetar menahan isak tangis ketakutan. Ia bersiap menerima makian, cacian, atau bahkan amukan dari korbannya. Namun, yang terjadi justru membekukan aliran darahnya. Pria lusuh itu perlahan membuka matanya. Tidak ada amarah yang meledak-ledak. Tidak ada erangan kesakitan yang berlebihan. Mata setajam elang milik Arya menatap lurus menembus pupil coklat Alin. Tatapan itu begitu tenang, begitu mengintimidasi, dan sangat kontras dengan penampilannya yang seperti gembel jalanan. Arya mengabaikan darah yang menetes ke matanya, dan dengan tangan yang bergetar namun pasti, ia justru menyingkirkan tangan Alin yang gemetar. Jemari kasar Arya yang penuh lumpur bergerak memungut pecahan kepala gitar tuanya, mendekapnya dalam diam, menyisakan Alin yang mematung dalam pusaran badai, tak menyadari bahwa pria yang baru saja ia tabrak adalah naga yang sedang tertidur di dasar lautan miskin. Lorong berlantai marmer putih dari Pualam Italia di Rumah Sakit Internasional Medica itu, biasanya hanya memantulkan ketenangan yang steril dan eksklusif. Namun malam ini, keheningan mahal itu dikoyak tanpa ampun oleh derap langkah panik sepatu hak tinggi Alin yang beradu kasar dengan lantai mengkilap. Ujung gaun sutra birunya yang basah kuyup dan ternoda lumpur pekat meninggalkan jejak kotoran yang menodai sepanjang koridor VVIP. Di atas brankar darurat yang didorong tergesa-gesa oleh 3 perawat senior, tubuh Arya terbaring lemah dengan pakaian yang mengeluarkan bau anyir darah segar bercampur debu jalanan. Para perawat elit itu tampak menahan napas sekuat tenaga. Hidung mereka mengernyit samar di balik masker bedah berlapis saat mencium aroma kemiskinan yang dibawa oleh pria malang itu ke dalam area suci yang biasanya hanya dihirup oleh para konglomerat. Alin mengabaikan tatapan menghakimi dari staf medis, tangannya yang bergetar hebat mencengkeram erat tepi besi brankar, memastikan pria lusuh yang nyaris ia renggut nyawanya itu mendapatkan penanganan medis paling nomor wahid yang bisa dibeli dengan sisa kekayaannya. Di dalam ruang rawat VVIP bernuansa emas dan putih bersih yang luasnya menyerupai apartemen mewah, kontras ekstrim itu semakin mencekik leher. Arya kini terbaring di atas ranjang hidrolik berlapis spray sutra medis yang seputih awan, kepalanya dibalut gulungan perban tebal yang sedikit meneteskan warna merah di bagian pelipis. Pakaian rombengnya telah diganti dengan piyama rumah sakit yang terlalu bersih untuknya, namun tekstur kulit punggung tangannya yang menghitam terbakar matahari dan telapak tangannya yang penuh kapalan kasar tidak bisa disembunyikan oleh gemerlap kemewahan ruangan itu. Alin duduk meringkuk di sofa kulit asli di sudut ruangan, meremas jemarinya sendiri yang sedingin bongkahan es. Aroma parfum vanila dari tubuhnya kini telah sepenuhnya menguap, tergantikan oleh bau kecemasan yang pekat menyengat. Matanya yang sembab tak lepas menatap dada bidang pria tak dikenal itu yang naik turun secara teratur. Ketika kelopak mata Arya perlahan terbuka untuk pertama kalinya, menampakkan sepasang manik mata setajam elang yang menyorotkan ketenangan mutlak layaknya danau tanpa riak, napas Alin mendadak tercekat di tenggorokan. Wanita itu langsung beranjak liar. Seluruh tubuhnya bergetar hebat saat ia mendekati tepi ranjang, meracaukan ribuan kata maaf dengan suara parau dan mata yang kembali menggenang oleh air mata penyesalan. Namun, pria lusuh itu sama sekali tidak memaki kebodohannya. Arya tidak menuntut ganti rugi miliaran rupiah,
atau berteriak kesakitan secara dramatis, seperti yang ditakutkan oleh pikiran kalut Alin. Tangan kasarnya yang masih menyisakan sisa kotoran aspal di sela-sela kukunya hanya terangkat perlahan dengan gerakan terukur, menyentuh pelan serpihan patahan kayu gitarnya yang berserakan di atas meja nakas kristal, benda rongsok yang Alin paksa bawa masuk karena pria itu memeluknya seperti nyawa saat evakuasi. Arya menatap kayu patah itu dalam keheningan panjang, sebuah senyum tipis yang tak bisa diartikan maknanya tersungging di bibirnya yang pucat pasi. Ketenangan mematikan dari pria ini justru membuat dada Alin semakin sesak oleh rasa bersalah yang menggunung. Ia adalah seorang CEO tangguh yang terbiasa menghadapi serigala-serigala berjas di ruang rapat direksi, namun malam ini ia merasa begitu kerdil dan hina di hadapan ketegaran seorang pengamen jalanan yang tak memiliki apa-apa selain napas dan gitar patahnya. Belum sempat Alin menenangkan detak jantungnya yang berpacu liar, pintu ganda ruang VVIP itu tiba-tiba didorong terbuka dengan sangat kasar hingga engselnya menjerit menghantam dinding. Suara bantingan keras itu membuat Alin terlonjak mundur seraya memegangi dadanya. Dari balik pintu, muncullah sosok Bastian, wakil direktur di perusahaannya sekaligus bayang-bayang kelam yang dijodohkan paksa oleh keluarga besar Alin. Pria itu melangkah masuk bak penguasa dengan setelan jas Armani abu-abu mengkilap yang tak bernoda sedikitpun. Sepatu kulit pantofelnya mengetuk lantai marmer dengan irama arogansi yang memekakkan telinga. Aroma parfum maskulin impor yang sangat menyengat langsung memenuhi seluruh penjuru ruangan, bertarung membunuh sisa aroma hujan di gaun Alin. Wajah Bastian memerah padam, rahangnya mengeras melihat kondisi calon istrinya yang tampak berantakan seperti gembel, namun pandangannya dengan cepat beralih dan terkunci rapat pada sosok Arya yang terbaring diam di atas ranjang mewah. Sedetik kemudian, ekspresi khawatir di wajah Bastian berubah menjadi raut jijik yang luar biasa ekstrim, seolah ia baru saja melihat seonggok bangkai tikus busuk yang dihidangkan di atas piring emas kerajaannya. Tanpa mempedulikan kondisi fisik Arya yang masih babak belur, Bastian menarik pergelangan tangan Alin dengan cengkeraman kasar, menyeret wanita itu menjauh dari sisi ranjang. Dengan mata melotot penuh amarah yang menyala-nyala, Bastian menunjuk tepat ke arah wajah Arya sambil mendesiskan kalimat yang membelah keheningan ruangan dengan racun kesombongan murni. Ia membentak Alin habis-habisan, mempertanyakan sisa kewarasan wanita itu karena berani membawa gembel jalanan yang berserakan lumpur got ke dalam ruang perawatan VVIP yang harga sewa semalamnya menyentuh angka puluhan juta. Bastian menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra bersulam benang emas, menatap Arya dari ujung rambut gondrongnya hingga ujung kakinya. Dengan pandangan merendahkan yang sanggup menguliti harga diri siapa saja. Lalu, dengan suara baritonnya yang menggema penuh ancaman arogan, ia memerintahkan Alin untuk segera memanggil pihak keamanan gedung, menendang lintah jalanan ini keluar detik ini juga, dan melemparnya ke rumah sakit subsidi pemerintah yang kumuh karena darah kotornya lebih hina dari air liur anjing liar. Sama sekali tak pantas menodai spray putih di ruangan para bangsawan ini. Wajah cantik Alin memucat pasi layaknya mayat hidup mendengar rentetan hinaan brutal yang tak manusiawi tersebut. Tangannya mengepal kuat hingga kuku-kukunya yang berpoles rapi menusuk telapak tangannya sendiri sampai nyaris berdarah. Ia meronta, berusaha melepaskan cengkeraman tangan Bastian yang menyakitkan. Suaranya bergetar hebat menahan isak tangis tertahan dan amarah yang meletup saat ia pasang badan membela pria malang di atas ranjang itu. Alin menegaskan dengan suara bergetar bahwa kecelakaan ini murni adalah kelalaiannya, dan ia yang akan menanggung seluruh biayanya dari kantong pribadinya sendiri, bukan mengambil sepeser pun dari uang perusahaan yang sedang krisis. Ia memohon dengan air mata yang menetes agar Bastian menyingkirkan arogansi iblisnya barang sejenak, mengingatkan pria berjas mahal itu bahwa sosok yang terbaring lemah di sana adalah manusia yang nyaris kehilangan nyawa akibat kecerobohannya, bukan tumpukan sampah pinggir jalan yang bisa disapu dan dibuang begitu saja. Namun, pembelaan Alin yang luar biasa tulus itu hanya dibalas dengan tawa meremehkan dari mulut Bastian, sebuah tawa sarkas yang bergema memantul-mantul di dinding-dinding steril ruang perawatan tersebut. Bastian semakin mencondongkan tubuhnya ke depan, menantang Alin dengan tatapan licik bak ular berbisa. Ia mengingatkan wanita itu tanpa ampun tentang posisi agensinya yang sedang berada di ujung tanduk kehancuran, mengancam bahwa Dewan Direksi akan semakin murka dan mencabut mandatnya jika mengetahui CEO mereka menghambur-hamburkan sisa uang demi seorang pengamen tanpa masa depan yang eksistensinya tak lebih berharga dari seekor kecoa got. Bastian bahkan melangkah lebar mendekati ranjang Arya, berdiri menjulang dengan dada membusung di samping pria itu, memberikan tatapan membunuh seolah ia ingin mencekik leher Arya hingga patah saat itu juga. Ia berdeci sangat sinis, meludahkan kata-kata kasar tepat ke wajah Arya bahwa bau kemiskinan pria ini telah mencemari udara mahal yang ia hirup malam ini. Bastian dengan pongah memperingatkan sang pengamen untuk tidak pernah bermimpi memeras uang Alin,
karena sebelum tangan kotornya menyentuh selembar pun uang mereka, Bastian sendiri yang bersumpah akan memastikan pria itu membusuk di penjara paling kumuh atas tuduhan pemerasan. Di tengah badai makian yang dihempaskan oleh Bastian dan isak tangis tertahan dari Alin yang merasa tak berdaya, Arya tetap membisu bagai patung pualam. Tidak ada sebersit pun riak ketakutan, rasa malu, atau amarah picisan yang terpancar dari wajahnya yang kotor dan pucat itu. Pria gondrong itu hanya menyandarkan punggungnya perlahan ke bantal rumah sakit. Matanya yang tajam seperti pedang samurai yang baru diasah menatap lurus ke dalam bola mata Bastian tanpa berkedip sedikitpun. Di balik kebisuan yang terlihat seperti kepasrahan itu, otak jenius sang pewaris, Dewangga Corp, sesungguhnya sedang bekerja dengan kecepatan kilat. Ia merekam setiap inci wajah angkuh di depannya ke dalam memori permanennya, mencatat setiap lekuk senyum merendahkan, dan mengukir setiap kata hinaan yang terlontar ke dalam daftar pembalasan dendamnya. Arya tidak butuh membalas dengan teriakan murahan layaknya orang lemah. Ia adalah sang naga penguasa yang sedang menikmati pertunjukan kera kecil yang menari-nari kegirangan di atas puncak kesombongannya sendiri. Jari kasarnya mengetuk pelan sisi besi ranjang dengan ritme konstan, sebuah gestur kecil yang tak disadari oleh siapapun di ruangan penuh tensi itu, namun menjadi sebuah vonis mati absolut bagi masa depan Bastian. Di dalam benak sang maestro yang menyamar, hitungan mundur menuju kehancuran total sang wakil direktur baru saja dimulai dengan sangat indah. Matahari pagi ibu kota menembus dinding kaca raksasa gedung perkantoran elit di kawasan Sudirman, memantulkan kilau keemasan yang seolah mengejek kegetiran di baliknya. Di lantai 12 gedung pencakar langit itulah, Safika Kreatif, agensi periklanan milik Alin, bernapas dengan tersengal-sengal di ambang kebangkrutan. Alin melangkah keluar dari lift khusus eksekutif dengan langkah yang terasa seberat bongkahan timah. Kantung matanya yang disamarkan oleh riasan tebal tak mampu menyembunyikan kelelahan jiwa yang terus menggerogotinya. Namun, pagi ini ada pemandangan yang tak lazim mengikuti langkah gontai sang CEO. Tepat 3 langkah di belakangnya, berjalan perlahan sesosok pria tinggi tegap yang kehadirannya langsung menyerap habis sisa oksigen di lobi kantor yang wangi tersebut. Arya Dewangga, yang telah memaksa keluar dari rumah sakit meski kepalanya masih dibalut perban medis tebal, kini berdiri di tengah hamparan karpet beludru merah dengan balutan kemeja flanel pudar dan celana jeans usang yang ujungnya berserabut kotor. Kehadirannya di sana bagaikan seonggok batu aspal kasar yang terlempar paksa ke tengah etalase perhiasan berlian, mengundang tatapan jijik dan bisik-bisik merendahkan dari puluhan karyawan berpenampilan modis yang berlalu lalang menyusuri lorong ber-AC itu. Rasa bersalah yang mengakar kuat membelit dada Alin semenjak tragedi kecelakaan malam berdarah itu, memaksanya untuk mengambil keputusan nekat. Mengingat gitar tua milik Arya telah hancur berkeping-keping menjadi serbuk kayu di bawah ban mobilnya, memutus satu-satunya mata pencaharian pria yang ia anggap melarat itu, Alin menggunakan sisa otoritasnya sebagai CEO untuk menyelundupkan Arya ke dalam daftar gaji perusahaan. Karena ketiadaan ijazah dan riwayat hidup yang jelas, satu-satunya posisi yang bisa ia berikan tanpa memicu pemberontakan massal Dewan Direksi adalah sebagai petugas cleaning service rendahan. Di ruang penyimpanan alat yang sempit dan berbau karbol menyengat, Alin menyerahkan sepasang seragam office bau berwarna biru kusam yang ukurannya sedikit terlalu kecil untuk otot-otot tubuh atletis Arya. Kain polyester murahan itu terasa sangat kasar di tangan, teramat kontras dengan setelan jas bespoke buatan tangan desainer Milan seharga miliaran rupiah yang biasanya membalut tubuh sang pewaris, Dewangga Corp. Namun, Arya menerimanya tanpa penolakan sedikit pun. Saat ia keluar dari ruang ganti mengenakan seragam lusuh itu, tak ada setetes pun rasa malu yang terpancar dari raut wajahnya. Ia justru memakai pakaian rendahan itu layaknya seorang jenderal panglima perang yang mengenakan zirah baja, berdiri tegak dengan sorot mata sedalam samudera hitam yang tak bisa direndahkan hanya oleh selembar kain murahan yang bau. Namun, ketenangan sementara yang berusaha dibangun oleh Alin hancur berantakan dalam hitungan jam. Menjelang siang, pintu kaca utama kantor didorong terbuka dengan sangat kasar, menampilkan sosok Bastian yang melangkah masuk bagai seorang tiran yang bersiap memenggal kepala rakyatnya. Aroma parfum maskulin impor yang sangat menyengat dan memuakan langsung menginvasi molekul udara, mendahului kilap sepatu pantofel kulit buayanya yang mengetuk lantai pualam dengan irama kesombongan yang membakar telinga. Bastian baru saja menyelesaikan lobi kotor dengan beberapa klien elit ketika matanya yang sepicik mata ular kobra tak sengaja menangkap siluet Arya yang sedang membungkuk mengepel lantai di dekat pilar utama. Napas Bastian seketika tertahan. Wajahnya memerah padam oleh letupan amarah yang mendidih hingga urat-urat kebiruan di lehernya menonjol keras seperti cacing. Baginya, melihat gembel jalanan yang semalam menodai ruang VIP rumah sakit kini berani menjejakkan kaki berdebunya di lantai granit kantor suci miliknya,
adalah sebuah penghinaan mutlak terhadap kasta sosialnya yang diagungkan. Dengan langkah lebar yang dipenuhi kebencian membara, Bastian menghampiri tubuh tegap yang sedang membungkuk itu. Tanpa peringatan sepersekian detik pun, ujung sepatu kulit mahalnya menendang keras ember berisi air pel bercampur karbol yang ada di dekat kaki Arya. Ember plastik murahan itu terpelanting menghantam pilar, menumpahkan air keruh berbau bahan kimia tajam yang langsung membasahi sepatu usang dan merembes ke ujung celana seragam Arya. Suara bantingan ember itu sontak menghentikan seluruh detak aktivitas kantor. Puluhan pasang mata karyawan kini tertuju pada mereka, menahan napas dalam keheningan yang luar biasa mencekam. Bastian mencondongkan wajahnya yang memerah, meludah dengan sengaja tepat di sebelah sepatu basah Arya, lalu mendesiskan makian dengan suara baritonnya yang menggema menusuk ke sudut-sudut ruangan. Ia bertanya dengan nada sangat sinis, apakah Arya merangkak keluar dari gorong-gorong limbah pembuangan pagi ini, hanya untuk mengemis sisa makanan basi di kantornya. Bastian membentak kasar. Urat lehernya menegang saat ia menegaskan bahwa seragam biru murahan itu sama sekali tidak akan pernah bisa menutupi bau tumpukan sampah dan kemelaratan yang mengalir kotor dalam darah Arya. Bastian memerintahkan pria itu untuk segera menyingkirkan tangan kotormu dari gagang pel tersebut, karena keberadaan si lintah jalanan di sana telah membuat perutnya mual seolah ia sedang dipaksa menghirup udara yang sama dengan bangkai tikus got yang membusuk. Jari telunjuk Bastian yang berhiaskan cincin emas tebal menekan dada bidang Arya dengan kasar berulang kali. Jika manusia miskin pada umumnya akan menangis terseduh memohon ampun atau meledak dalam amarah buta yang konyol, Arya hanya merespon siksaan itu dengan kebisuan yang mematikan. Ia menatap lekat jari yang menekan dadanya itu, lalu perlahan mengangkat wajahnya yang bergaris keras. Mata elangnya yang legam menatap lurus menembus tepat ke dasar pupil Bastian yang tiba-tiba bergetar samar, karena sama sekali tak mendapati pancaran ketakutan yang ia harapkan. Ketenangan absolut dari seorang pengamen ini justru membuat ego Bastian semakin meradang bagai disiram bensin beroktan tinggi. Sang wakil direktur itu tersenyum miring, memamerkan senyum iblis yang sedang merencanakan penyiksaan fisik tak manusiawi. Ia menunjuk ke arah lorong eksekutif tempat toilet VVIP khusus jajaran direksi berada. Dengan nada suara yang direndahkan namun penuh ancaman berbisa, Bastian memerintahkan Arya untuk menyikat seluruh permukaan lantai keramik dan noda di dalam kloset kamar mandi tersebut. Namun bukan menggunakan sikat lantai bernilon tebal yang wajar, melainkan menggunakan sebuah sikat gigi bekas berbulu rusak yang ia lemparkan dengan raut jijik ke lantai basah. Bastian bersumpah atas nama jabatannya, jika ia menemukan satu butir debu pun yang tersisa dalam waktu 1 jam ke depan, ia sendiri yang akan memastikan polisi menyeret Arya ke penjara paling kumuh atas tuduhan pencurian dan perusakan aset vital perusahaan. Di dalam bilik kamar mandi mewah yang ber-AC dingin itu, udara terasa sangat pengap oleh tumpukan aroma disinfektan rumah sakit. Arya berlutut tanpa suara di atas ubin marmer yang keras membeku, tangannya yang tebal dan kapalan menggenggam erat gagang plastik sikat gigi kecil itu, menggosok kerak noda di sudut-sudut kloset yang memuakkan secara konstan. Keringat sebesar biji jagung mulai menembus pori-porinya, menetes dari dahi dan pelipisnya yang masih berdenyut sakit di balik perban, mengalir turun melewati rahang tegasnya dan membasahi keras seragam usangnya hingga kuyup. Namun, di balik postur tubuhnya yang dipaksa merendah hingga mencium lantai kotor, pikiran sang miliarder jenius itu sama sekali tidak berada di dalam kamar mandi. Sembari tangannya terus bergerak mekanis tanpa henti menjalankan perintah hina tersebut, otaknya yang setajam pisau bedah sibuk menganalisis tumpukan dokumen cetak biru rahasia dan laporan audit keuangan sisa rapat yang sempat ia rekam lewat ekor matanya di atas meja lobi beberapa menit lalu. Di dalam kepalanya yang brilian, angka-angka pergerakan saham Safika Kreatif berputar cepat bagai matriks superkomputer, memetakan secara presisi setiap hutang tersembunyi dan kebocoran dana masif yang sengaja disabotase oleh Bastian. Ia sedang dikuliti harga diri fisiknya seperti binatang peliharaan. Namun sang kaisar bisnis Asia itu sesungguhnya sedang menyusun pion-pion catur kematian untuk musuhnya. Arya menyeka keringat asin di dagunya dengan punggung tangan yang kotor berdebu, membiarkan bibir keringnya melengkungkan senyum iblis yang 1000 kali lipat lebih mengerikan dari apapun yang pernah dibayangkan Bastian. Teruslah menggali kuburanmu sendiri, batin Arya bergema memantul dalam kesunyian bilik toilet itu, karena saat ia selesai bermain-main di lumpur ini, ia bersumpah akan memastikan Bastian tidak memiliki sisa tanah selebar telapak tangan pun di bumi ini untuk berpijak. Senja mulai merayap turun menyelimuti langit ibu kota, membawa serta awan kelabu pekat yang kembali memuntahkan gerimis panjang. Di lantai 12 gedung, Safika Kreatif, yang megah, hiruk-pikuk para karyawan berangsur senyap, menyisakan derau mesin pendingin ruangan dan ketukan rintik hujan di balik jendela kaca raksasa.
Jauh dari kemewahan lobi utama, tersembunyi di sudut lorong paling gelap dan pengap, terdapat sebuah ruang penyimpanan alat kebersihan berukuran tak lebih dari 2 kali 2 meter. Ruangan itu beraroma sangat menyengat. Perpaduan antara bau karbol murahan, kain pel lembab yang mulai membusuk, dan sisa debu yang mengendap di udara. Di atas sebuah ember cat plastik yang dibalik, Arya Dewangga duduk bersandar dengan napas yang ditarik pelan. Seragam biru lusuhnya basah oleh keringat dingin setelah nyaris 8 jam penuh disiksa dengan tugas-tugas tak masuk akal oleh Bastian. Tubuh atletisnya yang terbiasa bersantai di kursi kulit first class penerbangan internasional kini dipaksa membungkuk seharian menyikat setiap inci lantai dengan sikat gigi bekas. Namun, bukan kelelahan fisik yang membuat rahang pria itu mengeras, melainkan dentuman amarah yang ia kurung rapat-rapat di dasar dadanya, menunggu waktu yang tepat untuk meledak dan menghanguskan musuh-musuhnya. Di tengah keheningan yang mencekik itu, terdengar bunyi engsel pintu berderit pelan. Celah cahaya dari lorong menyusup masuk, membelah kegelapan ruang sempit tersebut. Sosok Alin Safika melangkah ragu melewati ambang pintu. Kehadirannya seketika membunuh aroma busuk ruangan itu, digantikan oleh semerbak wangi parfum vanila premium yang begitu lembut dan menenangkan. Sang CEO muda itu tampak sangat kelelahan. Blazer kerjanya yang bernilai puluhan juta rupiah sedikit kusut di bagian lengan, dan riasan wajahnya tak mampu lagi menutupi bayangan gelap di bawah mata coklatnya yang indah. Di tangannya yang lentik dan terawat, ia membawa sebuah kantong kertas tebal berlogo restoran mewah dan sebuah nampan karton berisi 2 gelas kopi karamel macchiato yang asap panasnya masih mengepul menembus udara dingin. Arya perlahan mengangkat wajahnya, menatap lurus dengan sepasang mata elangnya yang legam. Untuk sepersekian detik, waktu seakan berhenti berputar. Tatapan tajam sang miliarder yang menyamar itu beradu dengan sorot mata rapuh sang dewi korporat, menciptakan sebuah tarikan magnetis tak kasat mata yang membuat udara di sekitar mereka tiba-tiba terasa jauh lebih padat. Tanpa mempedulikan status sosialnya yang diagungkan atau risiko gaun mahal miliknya terkena noda permanen dari lantai yang kotor, Alin melangkah masuk dan duduk begitu saja di atas tumpukan kardus deterjen kosong tepat di sebelah Arya. Jarak mereka kini begitu dekat, hingga Arya bisa merasakan embusan napas wanita itu yang sedikit tak beraturan. Dengan senyum tipis yang dipaksakan untuk menutupi kepedihannya, Alin menyodorkan segelas kopi panas dan sekotak nasi daging wagyu kualitas premium kepada pria lusuh di hadapannya. Ia berbisik pelan, suaranya bergetar menahan 1000 emosi yang berkecamuk, mengatakan bahwa ia tahu Arya belum menyentuh makanan atau minuman setetes pun sejak pagi karena hukuman gila yang diberikan Bastian. Jemari Alin yang sedingin es tak sengaja bersentuhan dengan punggung tangan Arya yang kasar, tebal, dan dipenuhi kapalan bekas memetik senar gitar saat menyerahkan gelas kopi tersebut. Kehangatan dari gelas kardus itu menjalar cepat menembus kulit Arya. Namun anehnya, bukan kehangatan kopi itu yang membuat darah sang penguasa bisnis Asia itu berdesir hebat, melainkan ketulusan luar biasa dari seorang wanita yang rela merendahkan egonya untuk menemani seorang petugas kebersihan di dalam gudang yang bau. Keheningan kembali merajai ruangan sempit itu selama beberapa menit, hanya diisi oleh suara tegukan kopi dan derau hujan di luar sana. Namun, ketegaran palsu yang mati-matian dipertahankan oleh Alin akhirnya runtuh juga berkeping-keping. Dimulai dari satu isakan kecil yang tertahan di tenggorokan, bahu ramping wanita itu perlahan mulai bergetar hebat. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya di balik telapak tangannya sendiri sementara air mata keputusasaan tumpah ruah bagai bendungan yang jebol. Di tengah tangisannya yang memilukan, Alin menumpahkan seluruh beban yang selama ini menghancurkan kewarasannya. Ia menceritakan dengan suara parau bagaimana agensi peninggalan almarhum ayahnya ini sedang ditarik paksa menuju jurang kebangkrutan oleh para investor serakah. Lebih menyakitkan lagi, ia terkurung dalam jaring laba-laba kelicikan pamannya sendiri yang memaksanya menikahi Bastian, pria berhati iblis yang sangat ia benci, sebagai satu-satunya jalan keluar untuk mendapatkan suntikan dana segar. Alin merintih pedih, merutuki nasibnya yang tampak begitu sempurna dari luar dengan balutan barang branded dan gelar mentereng, namun sesungguhnya hatinya telah hancur lebur tak bersisa, merasa sendirian berjuang di tengah lautan manusia-manusia rakus bermuka dua. Arya mematung di tempatnya. Sepanjang hidupnya yang bergelimang harta dan kekuasaan absolut, ia dikelilingi oleh wanita-wanita sosialita kelas atas yang hanya memuja ketebalan dompetnya dan berlomba-lomba memamerkan senyum termanis yang penuh kepalsuan. Tidak pernah sekalipun dalam 28 tahun usianya, ada seseorang yang menangis begitu tulus di hadapannya, mencurahkan kerapuhan jiwanya tanpa mengetahui sedikitpun bahwa pria berpenampilan gembel yang sedang mendengarkannya adalah manusia dengan otoritas finansial tertinggi di benua ini. Sorot mata Arya menggelap,
berubah menjadi lautan badai yang mengerikan. Rahangnya mengeras sedemikian rupa hingga bunyi kertakan giginya nyaris terdengar. Di dalam dadanya, sebuah sumpah berdarah baru saja diukir dengan api abadi. Ia bersumpah atas nama kejayaan Dewangga Corp, bahwa tidak ada satupun makhluk di bumi ini yang diizinkan membuat malaikat di hadapannya ini meneteskan air mata kesedihan lagi. Bastian dan seluruh antek-anteknya telah menggali kuburan mereka sendiri terlalu dalam malam ini. Perlahan, mengabaikan segala batasan kasta fiktif yang memisahkan mereka saat ini, Arya mengangkat tangannya yang kasar dan penuh noda debu. Dengan gerakan yang luar biasa lembut, sangat kontras dengan penampilannya yang sangar, ibu jarinya mengusap pelan jejak air mata yang membasahi pipi porselen alin yang mulus. Wanita itu tersentak pelan, mendongak menatap Arya dengan sepasang mata coklatnya yang basah dan melebar karena terkejut. Alih-alih menyingkirkan tangan kotor itu, Alin justru terdiam, terhipnotis oleh ketenangan memabukkan yang terpancar dari mata hitam pria tersebut. Dengan suara baritonnya yang berat, rendah, dan bergetar penuh otoritas mutlak yang tak terbantahkan, Arya menggumamkan kalimat yang mengalun bagai mantra sihir di telinga Alin. Ia meyakinkan wanita itu bahwa malam yang paling gelap selalu menjadi pertanda bahwa fajar kemenangan akan segera tiba, dan orang-orang yang telah berani menari di atas penderitaannya akan segera membayar lunas setiap tetes air mata ini dengan kehancuran yang tak pernah mereka bayangkan. Alin hanya bisa tertegun, menganggap ucapan itu sebagai bentuk simpati manis dari seorang pria miskin yang malang, tanpa sedikit pun menyadari bahwa sabda yang baru saja diucapkan oleh sang pengamen lusuh itu adalah sebuah vonis mati finansial yang esok hari akan mengguncang seluruh bursa saham nasional. Pagi hari di lantai 12 gedung, Safika Kreatif, biasanya diwarnai oleh dering telepon yang bersahutan dan ketukan papan tik yang berpacu liar dengan tenggat waktu. Namun hari ini, udara buatan dari mesin pendingin sentral terasa jauh lebih mencekik dan menusuk tulang, seolah membawa firasat kelam dari sebuah badai yang siap meledak menghancurkan seisi ruangan. Di sudut lobi utama yang berlantaikan marmer pualam putih berkilau bak cermin, Arya Dewangga kembali melanjutkan sandiwara kemelaratannya yang sempurna. Dalam balutan seragam cleaning service biru kusam yang ukurannya terlalu kecil dan masih menyisakan aroma karbol murahan dari hukuman menyiksa kemarin, pria tegap itu mengayunkan gagang pel dengan gerakan lambat yang sangat terukur. Sepatu bot karet hitamnya yang sudah aus bergesekan dengan lantai mahal, menciptakan kontras yang memuakkan bagi mata para eksekutif berdasi yang berlalu lalang menjauhinya bak menghindari virus mematikan. Namun, di balik rambut gondrongnya yang berantakan lepek dan wajahnya yang dihiasi sisa debu jalanan, sepasang mata elang hitam legam itu tak pernah berhenti bekerja. Otak jenius sang miliarder pewaris tunggal kerajaan bisnis Asia itu sedang memetakan struktur kelemahan finansial perusahaan ini, menyadap pembicaraan telepon staf akunting dari jarak 10 meter dan menganalisis setiap dokumen yang masuk ke meja resepsionis. Ia sedang menyusun matriks serangan balasan yang mematikan, namun sebelum saat itu tiba, sebuah perangkap beracun buatan sang antagonis rupanya telah mengintai rapat tepat di depan matanya. Keheningan sibuk ruang blok kubikel itu tiba-tiba dikoyak paksa oleh suara bantingan pintu kaca ganda ruang direktur yang sangat brutal, hingga engsel bajanya menjerit memekakan telinga nyaris terlepas dari kusennya. Sosok Bastian melangkah keluar seperti tiran berdarah dingin yang baru saja bangkit dari kerak neraka. Wajahnya memerah padam oleh amarah buatan yang meletup-letup, memancarkan aura arogansi beracun yang langsung membuat puluhan karyawan menghentikan napas mereka dalam kepanikan instan. Jas setelan abu-abunya dibiarkan tersingkap, sementara di tangannya yang bergetar penuh kemurkaan, ia mencengkeram erat tumpukan kertas berlogo klien VIP yang telah terkoyak-koyak hancur seperti sampah daur ulang. Dengan langkah lebar yang menghantam lantai seolah ingin menghancurkannya, Bastian menerjang maju ke tengah ruangan dan langsung berteriak dengan baritonnya yang menggelegar membelah udara. Ia memaki sejadi-jadinya seraya melemparkan serpihan dokumen krusial bernilai puluhan miliar rupiah itu ke udara bagai hujan abu kematian. Dengan urat-urat kebiruan yang menonjol keras di lehernya, ia berteriak histeris menuduh bahwa ada tikus got berpenyakit yang telah berani menyusup masuk ke ruang kerjanya yang suci. Tidak hanya menghancurkan kontrak penyelamat nyawa perusahaan ini, sang wakil direktur itu dengan raut wajah pura-pura panik mendeklarasikan bahwa jam tangan Rolex bertahtakan berlian edisi terbatas seharga setengah miliar rupiah miliknya telah lenyap dari atas meja mahoganinya. Kepanikan absolut seketika menyambar seisi lantai 12 layaknya sambaran petir di tengah padang ilalang kering. Para staf pucat pasi tak berdarah, saling pandang dengan keringat dingin membasahi punggung mereka, menyadari bahwa kehancuran dokumen itu berarti pemecatan massal dan kebangkrutan instan bagi mereka semua. Di tengah kekacauan psikologis yang sengaja diciptakan itu,
Mata licik Bastian yang menyerupai mata ular kobra langsung membidik lurus ke satu-satunya mangsa empuk yang sedang berdiri tenang dengan gagang pel di sudut ruangan. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Bastian menunjuk tepat ke wajah Arya dengan jari telunjuknya yang dipenuhi cincin emas tebal. Ia memekik lantang, memuntahkan racun fitnah keji dengan suara yang menggema hingga ke lorong lift, memerintahkan 3 orang petugas security berbadan tegap untuk segera menyeret lintah jalanan bau busuk itu ke tengah ruangan. Bastian membentak dengan penuh kebencian, menuduh bahwa tidak ada orang lain di lantai eksekutif eksklusif ini yang memiliki tabiat serendah maling jemuran selain gembel pemungut sampah yang kemunculannya saja sudah menodai martabat dan menghancurkan feng shui perusahaannya. Dengan gaya angkuh yang mengundang mual, ia bersumpah telah mencium bau busuk kemiskinan dan melihat jejak air kotor di karpet ruangannya, menjadikannya bukti mutlak bahwa darah kotor sang pengamen telah menuntunnya untuk mencuri barang mewah yang seumur hidup tak akan pernah mampu ia sentuh. Tanpa menunggu persetujuan dari divisi HRD, ketiga petugas security berseragam hitam itu menerjang Arya layaknya anjing pemburu yang kehausan darah. Mereka mencengkeram kedua lengan kokoh Arya dengan sangat kasar, memutar lengannya ke belakang untuk memaksa pria itu berlutut di tengah kerumunan puluhan karyawan yang kini menatapnya dengan pandangan penuh cibiran dan kebencian. Namun, keringat sebesar biji jagung mulai menetes dari pelipis para security tersebut. Mereka terengah-engah kebingungan karena tubuh pria kurus berbalut seragam usang ini terasa sekeras tiang beton baja, tak bergeser sedikitpun meski ditekan dengan sekuat tenaga. Arya sama sekali tidak meronta, tidak menjerit minta tolong, atau menangis membela diri layaknya maling murahan. Wajahnya tetap beku, sedingin pahatan es abadi. Dengan paksaan brutal, kepala security itu merogoh dalam-dalam saku celana kain biru Arya yang kotor. Sedetik kemudian, sebuah benda logam berat yang memancarkan kilau berlian menyilaukan mata ditarik keluar dan dilemparkan hingga mendarat berdenting nyaring di atas lantai marmer. Itu adalah jam tangan Rolex milik Bastian. Sontak, suara hela napas terkejut dan raungan kutukan bergema serempak dari bibir para karyawan yang merasa jijik. Bukti palsu yang telah direncanakan dengan kesempurnaan iblis oleh sang wakil direktur kini tergeletak nyata, membingkai sang miliarder jenius dalam narasi seorang maling jalanan hina yang akhirnya tertangkap basah. Melihat skenarionya berjalan tanpa cacat, Bastian meledak dalam tawa arogan yang memekakkan telinga. Tawa kemenangannya memantul-mantul di langit-langit ruangan, terdengar sangat sumbang dan menyayat harga diri. Ia berjalan pelan menghampiri Arya yang ditahan paksa, ujung sepatu kulit pantofel buayanya yang mengkilap sengaja diinjakkan dengan keras tepat di atas jari-jari tangan Arya yang bertumpu di lantai, mencoba meremukan tulang pria itu dengan tekanan penuh kebencian. Sambil membungkukkan badannya hingga aroma parfum menyengatnya menabrak wajah Arya, Bastian mendesis dengan nada berbisik yang dipenuhi kepuasan sadis psikopat. Ia meludahi udara tepat di sebelah wajah Arya, berbisik bahwa cacing tanah hina pemakan sampah tak akan pernah bisa bermimpi melawan naga langit sepertinya. Ia menegaskan, mulai detik ini, hidup melarat sang pengamen telah tamat di balik jeruji besi penjara paling membusuk, dan ia sendiri yang akan membayar sipir untuk menyiksa Arya hingga lupa caranya bernapas. Namun, ekspektasi Bastian untuk melihat raut ketakutan yang mengemis hancur berkeping-keping. Saat ia menunduk, mata elang legam milik Arya justru mendongak, menembus tepat ke dasar jiwa Bastian. Tidak ada setetes pun kepanikan di sana, melainkan sebuah tatapan mematikan layaknya sang raja iblis pencabut nyawa yang sedang menatap seekor semut mati. Ujung bibir Arya yang kering perlahan melengkungkan sebuah senyum asimetris, sangat tipis, sangat tenang, namun memancarkan aura kebrutalan absolut yang seketika membuat seluruh aliran darah di tubuh Bastian membeku tanpa alasan yang logis. Pertunjukan badut sang wakil direktur baru saja menandatangani kontrak kematian untuk dinasti bisnisnya sendiri esok pagi. Ruangan lobi utama di lantai 12 itu seketika berubah menyerupai arena eksekusi abad pertengahan yang pengap oleh aroma kebusukan moral. Puluhan pasang mata karyawan menatap horor ke arah jam tangan Rolex bertahtakan berlian yang tergeletak memantulkan pendar cahaya lampu di atas lantai pualam. Kebisuan massal mencekik udara, hanya menyisakan suara derau napas memburu dari 3 petugas security berbadan gempal yang masih menekan paksa tubuh Arya ke lantai, serta dengusan tawa arogan Bastian yang menggema memekakkan telinga. Ujung sepatu kulit pantofel buaya milik sang wakil direktur itu masih menginjak jemari kasar Arya tanpa belas kasihan, mencoba menghancurkan tulang-tulang pria malang itu untuk memuaskan ego sadisnya. Namun, alih-alih merintih kesakitan atau memohon ampun dengan air mata berlinang, raut wajah Arya tetap sekokoh tebing karang yang dihantam badai samudra. Pria berseragam petugas kebersihan biru kusam yang kotor itu hanya diam mematung, menatap jam tangan mewah di lantai itu dengan sudut bibir yang melengkung sangat tipis,
menyiratkan sebuah ejekan mematikan terhadap skenario rendahan picisan yang baru saja digelar oleh musuhnya. Ketenangan absolut dari sang miliarder yang menyamar itu justru membuat amarah Bastian semakin mendidih liar, membakar sisa-sisa kewarasannya hingga ia bersiap memberikan tendangan brutal ke arah ulu hati Arya. Namun, sebelum ujung sepatu Bastian sempat melayang menghantam sasarannya, udara yang membeku oleh ketakutan itu tiba-tiba tersayat paksa oleh suara derap langkah tergesa-gesa yang memecah konsentrasi. Pintu kaca koridor eksekutif terdorong terbuka dengan hentakan keras. Sosok Alin Safika muncul menyeruak menembus kerumunan karyawan yang seketika membelah jalan layaknya lautan yang terbelah. Rambut panjangnya yang biasanya tertata rapi kini sedikit berantakan, dan napasnya tersengal hebat hingga membuat dadanya naik turun dengan cepat. Aroma parfum vanila premium yang menguar dari tubuh sang CEO muda itu langsung bertabrakan dengan bau pesing ketakutan dan parfum maskulin Bastian yang menyengat di udara. Saat sepasang mata coklat jernih Alin menangkap pemandangan mengerikan di tengah ruangan, melihat Arya dipaksa berlutut seperti Buddha hina dengan jari-jari tangan yang diinjak kejam oleh tunangan paksanya, darah di sekujur tubuh Alin seolah mendidih dan membeku di saat yang bersamaan. Jantungnya berdentum begitu keras menghantam tulang rusuknya, memicu sebuah letupan adrenalin murni yang menghapus seluruh sisa kelelahan dan keputusasaan yang selama ini menggerogoti jiwanya. Mengabaikan kodratnya sebagai wanita dari kalangan atas yang terbiasa bersikap elegan, Alin menerjang maju bagai seekor induk singa yang melindungi anaknya dari kepungan hiena kelaparan. Dengan tangan gemetar namun dipenuhi tenaga tak terduga, ia mendorong keras dada Bastian hingga pria congkak itu terhuyung mundur beberapa langkah, melepaskan injakannya dari tangan Arya. Tanpa mempedulikan puluhan pasang mata yang menatapnya dengan raut syok tak percaya, Alin langsung membentak ketiga petugas sekuriti berwajah sangar itu dengan suara sopran yang bergetar hebat membelah ruangan. Ia memekik lantang, memerintahkan mereka melepaskan tangan kotor mereka dari tubuh Arya detik ini juga, menegaskan otoritas absolutnya bahwa selama ia masih berdiri memegang kendali penuh sebagai CEO Safika Kreatif, tidak ada satupun lintah darat di gedung ini yang berhak menghakimi karyawannya tanpa bukti forensik yang sah. Para sekuriti itu seketika pucat pasi, nyali mereka menciut sekecil debu mendengar kemurkaan sang dewi korporat, dan dengan tergesa-gesa mereka melepaskan cengkeraman dari lengan Arya lalu melangkah mundur dengan kepala tertunduk dalam-dalam. Alin segera berlutut di atas lantai marmer yang dingin, sama sekali tak peduli jika rok selutut dari desainer ternama yang dikenakannya bersentuhan dengan sisa air pel yang kotor. Tangannya yang seputih porselen dengan lembut meraih jemari kasar Arya yang kini memerah dan lecet akibat injakan Bastian, menatap pria lusuh itu dengan genangan air mata yang memancarkan 1000 untayan kata maaf. Melihat mangsanya diselamatkan oleh wanita yang dijodohkan dengannya, wajah Bastian seketika berubah menjadi semerah darah segar. Urat-urat di pelipisnya menonjol keras, dan tawa sumbangnya yang bernada ancaman kembali mengoyak keheningan. Dengan gaya pongah yang memuakan, Bastian melangkah mendekati Alin yang masih berlutut melindungi Arya. Ia menyeringai bak iblis yang memegang kunci neraka, melontarkan kalimat berbisa yang sengaja dikeraskan agar seluruh karyawan mendengarnya. Bastian mencibir sinis, mempertanyakan sisa kewarasan Alin yang rela menghancurkan martabat keluarga besarnya demi membela seekor kecoa got pemungut sampah yang telah terbukti mencuri jam tangan 500 miliar miliknya. Dengan nada bariton yang ditekan penuh ancaman mematikan, Bastian memberikan ultimatum terakhirnya. Ia mendesis tajam, menyatakan bahwa jika Alin tidak memecat dan menjebloskan gembel itu ke penjara detik ini juga, maka esok pagi tepat di saat matahari terbit, Bastian sendiri yang akan memastikan seluruh dewan direksi menarik modal mereka, membekukan seluruh aset perusahaan, dan mendepak Alin dari kursi CEO dengan cara yang paling memalukan dalam sejarah periklanan nasional. Ancaman itu bukanlah gertakan sambal. Semua orang di ruangan itu tahu bahwa Bastian memiliki kekuatan koneksi gelap untuk menghancurkan Safika Kreatif, hanya dengan satu jentikan jarinya yang sombong. Keheningan yang menyiksa kembali menyelimuti ruangan, di mana nasib ratusan karyawan kini dipertaruhkan di atas meja judi arogansi sang wakil direktur. Namun, di luar dugaan semua orang, Alin perlahan bangkit berdiri. Tubuhnya yang mungil tak lagi gemetar. Ia menatap lurus ke dalam mata licik Bastian dengan sorot mata yang menyiratkan keteguhan baja. Dengan suara yang luar biasa tenang namun menusuk tajam, Alin membalas bahwa ia lebih memilih melihat perusahaannya hancur berkeping-keping menjadi abu, daripada harus menjual nurani kemanusiaannya dengan membiarkan pria tak bersalah dikorbankan demi menutupi kelicikan dan fitnah kotor seorang tiran berhati busuk seperti Bastian. Alin meludah ke lantai, tepat di sebelah sepatu mahal Bastian, mendeklarasikan perang terbuka yang membuat seluruh napas di ruangan itu tertahan. Sementara itu, di sudut bawah pandangan mereka,
Rahang kokoh Arya tiba-tiba mengeras sedemikian rupa hingga bunyi kertakan giginya tertutupi oleh ketegangan atmosfer. Sorot mata sang miliarder yang menyamar itu berubah menjadi lautan kegelapan tanpa dasar. Batas kesabarannya telah sepenuhnya menguap. Ia telah melihat sang malaikat merelakan sayapnya patah demi melindunginya. Dan kini, naga raksasa pemakan segala dari dinasti Dewangga Corp itu akhirnya membuka matanya dengan murka yang menyala-nyala. Hitungan mundur menuju kiamat bagi kehidupan Bastian telah resmi dimulai malam ini. Ballroom utama, Ritz Imperial Hotel, malam itu memancarkan kemegahan yang sanggup membutakan mata rakyat jelata. Ribuan kristal Swarovski dari lampu gantung raksasa membiaskan cahaya keemasan ke seluruh penjuru ruangan berlantai marmer Italia. Alunan musik orkestra klasik mengalun lembut, menyamarkan desis bisikan penuh kelicikan dari para konglomerat yang saling memamerkan kekayaan. Di tengah lautan manusia berbalut tuxedo mahal dan gaun rancangan desainer Paris itu, Alin Safika berdiri layaknya seekor angsa putih yang terjebak di kerumunan burung pemakan bangkai. Gaun malam berbahan sutra hitam yang membalut tubuh rampingnya gagal menutupi getaran ketakutan yang menjalar di sekujur tulangnya. Malam ini adalah pertaruhan nyawa bagi Safika Kreatif. Ia dipaksa hadir untuk memohon kucuran dana penyelamat, namun yang terjadi justru sebuah penyiksaan mental tanpa henti. Bastian, sang tiran berjas bludru merah marun yang menjijikan, mengalungkan. Lengannya dipinggang Alin dengan cengkeraman posesif yang menyakitkan, memamerkan sang CEO muda itu ke hadapan para investor layaknya sebuah piala rampasan perang yang murah. Senyum palsu Bastian mengembang lebar, sementara jemarinya diam-diam mencengkeram pinggang Alin semakin keras setiap kali wanita itu berusaha melepaskan diri dari racun sentuhannya. Namun, kewaspadaan Bastian yang sedang mabuk oleh kekuasaan itu tak menyadari bahaya yang merayap masuk dari balik bayang-bayang pilar raksasa. Menembus penjagaan security hotel bintang 5 dengan keahlian kamuflase kelas atas yang hanya dimiliki oleh seorang kaisar jalanan, Arya Dewangga menyelinap masuk. Penampilannya malam ini bagaikan sebuah anomali brutal yang mencabik estetika ruangan mewah tersebut. Ia masih mengenakan jaket denim pudar kesayangannya yang beraroma debu malam dan celana jeans usang yang ujungnya berserabut kotor, dipadukan dengan sepatu kets yang telah kehilangan warna aslinya. Perban medis tipis masih melingkar di balik rambut gondrongnya yang lepek, menyembunyikan luka yang berdenyut ngilu. Kehadirannya di sana bukanlah untuk mencari sisa makanan dari meja jamuan, melainkan didorong oleh insting primitif sang naga pelindung yang tak rela membiarkan malaikat penolongnya ditelanjangi harga dirinya oleh gerombolan serigala berjas. Dari sudut tergelap ruangan, mata elang legam milik sang miliarder yang menyamar itu mengawasi setiap inci pergerakan Bastian dengan ketenangan mematikan layaknya seorang penembak jitu yang sedang menghitung detik untuk menarik pelatu kematian. Sialnya, sorot lampu yang bergerak acak secara tak sengaja membongkar persembunyian Arya. Mata ular kobra Bastian yang sedang menyisir ruangan menangkap siluet lusuh itu di dekat meja hidangan pembuka. Urat-urat di leher sang wakil direktur itu seketika menonjol keras. Wajahnya berubah merah padam oleh kombinasi amarah dan rasa jijik yang luar biasa ekstrim. Baginya, melihat gembel jalanan yang kemarin ia injak-injak kini berani menodai karpet Persia seharga miliaran di acara super eksklusif ini, adalah sebuah penghinaan tak termaafkan bagi seluruh kasta sosialnya. Tanpa melepaskan cengkeramannya dari lengan Alin yang langsung memucat pasi, Bastian menyeret wanita itu membelah kerumunan, berjalan menghentak ke arah Arya. Musik orkestra tiba-tiba terhenti secara canggung. Puluhan pasang mata dari para konglomerat ibu kota kini berbalik, membentuk lingkaran setan yang mengepung Arya. Bisik-bisik merendahkan berdengung bagai ribuan lalat pembawa wabah penyakit. Mereka menutupi hidung mereka dengan sapu tangan sutra, menatap sang pewaris tunggal kerajaan bisnis Asia itu dengan tatapan seolah ia adalah seonggok sampah radioaktif yang tak sengaja terbawa masuk oleh sol sepatu seseorang. Di tengah lingkaran penderitaan itu, ego iblis Bastian meledak mencapai puncaknya. Dengan seringai psikopat yang memamerkan deretan giginya, ia merampas sebuah mangkuk kristal berisi sup asparagus panas yang baru saja dihidangkan oleh seorang pelayan dari atas nampan perak. Udara di sekitarnya seakan berhenti mengalir saat Bastian melangkah maju, memposisikan dirinya tepat di depan Arya yang masih berdiri mematung dengan ketenangan absolut. Dengan suara baritonnya yang menggema ke seluruh penjuru ballroom yang sunyi, Bastian mendeklarasikan bahwa anjing liar yang kelaparan tak seharusnya mengemis di meja para raja, melainkan harus diberi makan sesuai dengan kodrat aslinya. Tanpa keraguan sedetik pun, Bastian membalikan mangkuk kristal tersebut tepat di atas kepala Arya. Cairan sup panas kental bersuhu nyaris mendidih itu tumpah mengguyur rambut gondrong Arya, mengalir menuruni wajah tegasnya yang seketika memerah karena sengatan panas,
menetes melewati pelipisnya yang masih terluka, dan menodai seluruh permukaan jaket denim usangnya dengan bau makanan yang sangat menyengat. Hembusan napas terkejut yang tertahan menggema dari bibir para tamu undangan. Namun sebagian besar dari elit rakus itu justru menyunggingkan senyum terhibur melihat pertunjukan sadis gratis tersebut. Siksaan fisik itu rupanya belum cukup untuk memuaskan rasa haus darah Bastian. Pria berjas bludru itu kemudian merogoh saku celananya, menarik segenggam uang koin logam sisa kembalian receh yang berbau amis karat. Dengan tawa arogan yang melengking sumbang, ia melemparkan koin-koin itu ke udara hingga menghujani tubuh Arya yang basah kuyup oleh sup panas. Koin-koin itu mendarat berdenting nyaring di atas karpet dan lantai marmer, bergelinding ke sela-sela sepatu para konglomerat. Sambil berkacak pinggang, Bastian menunjuk lantai keramik yang kotor di bawah kaki Arya, mendesiskan perintah kotor yang sengaja dikeraskan. Ia menyuruh Arya untuk segera berlutut di bawah kakinya dan memungut uang receh itu menggunakan mulutnya layaknya anjing kampung yang kelaparan, karena hanya dengan cara itulah seorang gembel bau got berhak mendapatkan sedekah dari para dewa. Bastian menambahkan makian bahwa darah kotor sang pengamen hanya pantas mengering di lantai ini, sebagai hiburan murahan bagi orang-orang yang bisa membeli nyawanya ribuan kali lipat dalam semalam. Di tengah hujan penghinaan paling brutal yang mengiris sisa harga diri kemanusiaan itu, pemandangan menyayat hati terjadi pada Alin. Sang CEO cantik itu jatuh tersungkur ke lantai dengan lutut yang membentur marmer secara menyakitkan. Ia menjerit histeris. Air mata membanjiri wajah porselennya hingga merusak riasan mahalnya. Alin merangkak mendekati Arya. Tangannya yang bergetar hebat berusaha membersihkan sisa sup panas yang melepuh di wajah pria itu dengan ujung gaun sutranya sendiri. Tak peduli penampilannya hancur berantakan di depan seluruh kolega bisnisnya. Ia meronta dan memaki Bastian dengan isakan tangis yang menyayat kalbu, mempertanyakan di mana letak hati nurani pria iblis tersebut. Namun, di tengah semua kebrutalan fisik dan mental yang merajamnya, Arya tetap tak bergeming sedikitpun. Ia tidak meringis saat kulitnya terbakar sup panas, tidak juga menunduk menatap koin-koin hina yang berserakan di bawah kakinya. Pria itu berdiri tegak layaknya patung dewa perang yang tak tertembus senjata fana. Mata elangnya perlahan terbuka, menembus tepat ke dasar jiwa Bastian dengan kilatan amarah hitam yang luar biasa mengerikan. Tidak ada kata-kata yang keluar dari bibir Arya, namun seluruh bahasa tubuhnya malam itu meneriakan sebuah sumpah berdarah ke seluruh penjuru semesta. Ini adalah batas akhir dari sebuah kesabaran panjang, dan fajar esok hari akan menjadi saksi sebuah pembalasan dendam finansial paling kejam dalam sejarah yang akan menghapus nama Bastian dari muka bumi. Ballroom utama, Ritz Imperial Hotel, yang berlapis emas itu seolah membeku dalam sebuah jeda waktu yang luar biasa mencekik. Hembusan napas para tamu elit tertahan di kerongkongan, terpaku pada pemandangan tragis yang terhampar di atas karpet Persia seharga miliaran rupiah. Aroma amis uang koin recehan bercampur dengan bau menyengat sup asparagus panas yang menetes perlahan dari ujung rambut gondrong Arya, menciptakan sebuah atmosfer kemelaratan yang sangat kontras dengan wangi parfum impor di ruangan tersebut. Di bawah kaki para konglomerat yang menatap dengan sorot mata merendahkan, Alin Safika merangkak dengan gaun sutra hitamnya yang kini hancur ternoda genangan kuah kental. Tangan seputih porselen milik sang dewi korporat itu bergetar teramat hebat saat ujung kain sutranya berusaha mengusap peluh dan sisa sup panas yang melepuhkan kulit wajah Arya. Setiap usapan diiringi oleh isak tangis yang menyayat kalbu, sebuah jeritan keputusasaan dari seorang wanita yang tak lagi mempedulikan runtuhnya mahkota kebangsawanannya demi membela serpihan harga diri seorang manusia lusuh. Di atas mereka, tawa Bastian masih menggema nyaring, melengking dengan nada sumbang yang dipenuhi kepuasan iblis saat melihat dua mangsanya takluk merayap di bawah ujung sepatu kulit buayanya. Namun, di detik ketika ujung sepatu Bastian bergerak maju dan dengan sengaja menendang sisa koin logam itu hingga mengenai rahang Arya, sebuah letupan kesabaran dalam diri Alin akhirnya mencapai batas mutlaknya. Urat-urat halus di pelipis wanita itu menegang, sementara genangan air mata di bola mata coklatnya mendadak mengering, tergantikan oleh kilatan api amarah murni yang sanggup membakar lautan. Dengan gerakan kilat yang tak pernah diprediksi oleh siapapun, Alin bangkit berdiri menantang gravitasi, mengayunkan tangan kanannya dengan kekuatan penuh yang didorong oleh ribuan keping rasa sakit dan penghinaan. Sebuah tamparan keras membelah keheningan ballroom bagaikan ledakan meriam, menghasilkan suara benturan daging yang memekakan telinga hingga membuat alunan musik orkestra dari sudut ruangan terhenti secara prematur. Kepala Bastian terlempar ke samping dengan keras, menyisakan cetakan 5 jari yang memerah pudar di pipi kirinya. Sang wakil direktur itu mematung dengan mata membelalak tak percaya,
Seluruh darah di tubuhnya seakan tersedot turun ke tumit saat ia menyadari bahwa ia baru saja ditampar di hadapan ratusan petinggi bisnis paling berpengaruh di ibu kota oleh wanita yang selama ini ia kendalikan layaknya boneka tali. Keterkejutan Bastian hanya bertahan selama sepersekian detik sebelum akhirnya berubah menjadi murka yang tak terkendali. Rahangnya mengeras hingga otot lehernya menonjol, dan dengan suara bariton yang bergetar karena emosi yang meledak-ledak, ia memuntahkan sumpah serapah paling kotor ke wajah Alin. Ia menunjuk wajah wanita itu dengan jari yang bergetar hebat, meneriakkan kepada seluruh hadirin bahwa sang CEO muda, Safika Kreatif, telah sepenuhnya kehilangan kewarasannya, rela melacurkan harga diri dan masa depan perusahaannya hanya demi seekor anjing jalanan berpenyakit. Para investor kakap yang sedari tadi menyesap sampahnya kini saling melempar pandangan penuh rasa jijik. Seorang pria parubaya bertubuh tambun yang merupakan pemegang saham terbesar perusahaan Alin mendengus keras, melemparkan gelas kristalnya ke lantai hingga pecah berkeping-keping. Dengan nada otoriter yang tak terbantahkan, ia mendeklarasikan bahwa tidak akan ada satu sen pun dana yang mengalir ke agensi yang dipimpin oleh seorang wanita histeris tanpa kelas. Di tengah kekacauan itu, Dewan Direksi yang hadir malam itu langsung mengambil keputusan sepihak yang brutal. Dipimpin oleh hasutan Bastian, mereka menjatuhkan vonis pemecatan tidak hormat kepada Alin detik itu juga, mencabut seluruh hak akses, jabatan, dan saham peninggalan almarhum ayahnya, merampas habis segala yang Alin miliki hingga ke akar-akarnya. Bastian yang telah merebut kemenangan mutlaknya tak membiarkan Alin bernapas lebih lama di udara eksklusif itu. Dengan lambaian tangannya yang pongah, ia memberikan isyarat kepada barisan petugas security hotel bertubuh kekar. 4 orang pria berseragam hitam menerjang maju, mencengkeram lengan Alin dan Arya dengan kebrutalan tanpa ampun. Alin meronta dan menjerit histeris saat tubuhnya diseret paksa melintasi lobi marmer yang panjang, meninggalkan 11 sepatu hak tingginya yang terlepas di tengah jalan. Sementara itu, Arya tidak memberikan perlawanan fisik. Ia membiarkan tubuhnya diseret bak tumpukan sampah, namun mata elangnya yang sedingin es abadi tak pernah lepas menatap wajah Bastian yang tersenyum penuh kemenangan dari kejauhan. Pintu utama hotel yang terbuat dari kayu ek tebal didorong terbuka, dan tubuh kedua insan itu dilemparkan dengan kasar keluar gedung. Bunyi bantingan pintu raksasa yang tertutup rapat menyisakan keheningan yang seketika dikoyak oleh raungan badai. Hujan badai yang sedari sore mengguyur ibu kota menyambut mereka bagai ribuan jarum es yang menusuk pori-pori kulit. Angin malam yang buas menyapu jalanan protokol yang sepi, menghapus segala jejak kehangatan yang baru saja merenggut paksa sisa kehidupan mereka. Di atas trotoar basah yang tergenang aliran air berlumpur, di bawah remangnya cahaya lampu jalan yang berkedip menahan korsleting, Alin berlutut dalam kehancuran absolut. Bahunya bergetar hebat, tenggelam dalam isak tangis yang terdengar jauh lebih memilukan daripada derau guntur di atas langit. Gaun mahalnya sobek dan kotor, rambutnya lepek menempel di dahi yang pucat pasi, dan kedua telapak tangannya menutupi wajahnya yang hancur oleh rasa putus asa. Ia telah kehilangan perusahaannya, warisan ayahnya, dan seluruh harga dirinya. Semuanya musnah ditelan kelicikan manusia-manusia serakah demi membela seorang pria pengamen yang bahkan tak bisa menjanjikan esok hari. Di tengah badai yang mengamuk, Arya berdiri mematung di sampingnya. Air hujan yang deras dengan cepat menyapu bersih sisa sup kental di wajahnya, menyingkap garis rahangnya yang kini mengeras sekokoh titanium. Ia menatap sosok rapuh di bawahnya yang menangis menggigil, dan di detik itulah, batas akhir kesabaran sang kaisar runtuh tak bersisa. Ketenangan stoik yang selama ini ia pertahankan pecah, digantikan oleh aura membunuh yang sedemikian pekat hingga membuat udara dingin di sekitarnya terasa membakar. Sang naga dari dinasti, Dewangga Corp, yang tertidur di dasar kemiskinan kini telah sepenuhnya membuka mata, siap menelan matahari dan memuntahkan neraka di pagi hari. Badai malam ibu kota mengamuk semakin buas, seolah alam semesta turut meratapi ketidakadilan brutal yang baru saja terjadi di dalam gedung mewah berlapis emas tersebut. Angin malam yang bertiup kencang membawa ribuan jarum air es yang menusuk kulit tanpa ampun, menyapu jalanan protokol yang kini sunyi senyap bagaikan kota mati. Di bawah atap seng sebuah halte bus tua yang berkarat dan bocor di sana-sini, Alin Safika meringkuk layaknya seekor burung merpati putih yang kedua sayapnya telah patah dihantam badai. Gaun sutra hitamnya yang bernilai puluhan juta kini menempel basah di tubuhnya yang menggigil hebat, robek di bagian ujung, dan ternoda oleh campuran lumpur jalanan serta sisa kuah asparagus yang lengket. Ia memeluk kedua lututnya erat-erat, menyembunyikan wajah porselennya yang kuyu di balik lengannya sementara isak tangis yang terdengar begitu memilukan terus lolos dari bibirnya yang membiru kedinginan.
Mahkota kebangsawanannya sebagai seorang CEO muda yang disegani telah dirampas dengan cara yang paling hina. Ia diusir bagai anjing liar, kehilangan perusahaan warisan mendiang ayahnya, dan terbuang ke jalanan hanya dengan pakaian basah yang melekat di badan. Tidak ada lagi sisa harapan di mata coklatnya yang indah. Hanya ada jurang keputusasaan yang gelap tak berdasar. Namun, di tengah ratapan kepedihan yang menyayat hati itu, sebuah anomali luar biasa sedang terjadi hanya dalam jarak 1 meter dari tempat Alin meringkuk. Arya Dewangga, pria yang selama sebulan terakhir menundukkan kepalanya dalam balutan kemiskinan palsu, perlahan-lahan mulai menegakkan punggungnya. Postur tubuh yang sengaja ia bungkukan layaknya kuli panggul yang memikul beban kemelaratan, kini berubah tegak, kokoh, dan menjulang menantang langit malam. Ia melepaskan jaket denim usangnya yang basah dan berbau menyengat, melemparkannya begitu saja ke dalam genangan air berlumpur seolah membuang cangkang masa lalunya yang hina. Di bawah terpaan hujan deras dan kilatan petir yang menyambar membelah awan hitam, siluet tubuh pria itu memancarkan dominasi yang luar biasa mengerikan. Tidak ada lagi sisa-sisa kepasrahan seorang pengamen lusuh di sana. Rahang tegasnya mengeras kokoh pahatan titanium, dan sepasang mata elang legamnya yang biasanya setenang danau tanpa riak, kini berkilat-kilat oleh api amarah murni yang sanggup menghanguskan separuh benua. Sang naga raksasa yang tertidur pulas di dasar samudera kemiskinan kini telah sepenuhnya membuka mata. Mengabaikan derau hujan yang memekakan telinga, Arya melangkah mendekati Alin dan berjongkok tepat di hadapan wanita yang masih gemetar hebat itu. Dengan gerakan yang sangat kontras dengan penampilannya yang garang, tangan Arya yang tebal dan kapalan terulur dengan kelembutan luar biasa, menyentuh pundak Alin yang bergetar. Alin tersentak pelan, perlahan mengangkat wajahnya yang dibanjiri air mata bercampur air hujan, menatap pria lusuh di hadapannya dengan tatapan kosong. Namun, napas wanita itu seketika tertahan saat matanya beradu dengan manik mata Arya. Udara di sekeliling mereka tiba-tiba terasa begitu padat dan menyesakan. Tatapan pria ini bukanlah tatapan penuh belas kasihan dari seorang gembel jalanan, melainkan sorot mata seorang penguasa mutlak yang mengintimidasi namun memberikan rasa aman yang tak tergoyahkan. Dengan suara baritonnya yang berat, dalam, dan bergetar memancarkan otoritas absolut, Arya menggumamkan kalimat yang mengalun bagai sabda dewa perang di telinga Alin. Ia memerintahkan wanita itu untuk berhenti menangisi makhluk-makhluk hina berhati cacing di dalam sana, karena setiap tetes air mata Alin malam ini adalah hutang darah yang akan ia tagih ribuan kali lipat esok pagi. Arya berjanji dengan sumpah sucinya bahwa matahari terbit besok tidak akan menjadi awal dari penderitaan Alin, melainkan akan menjadi kiamat finansial paling mengerikan bagi siapapun yang berani menggoreskan luka di hati sang malaikat pelindungnya. Sebelum Alin sempat memproses makna dari kalimat megah yang terdengar mustahil diucapkan oleh seorang petugas kebersihan tersebut, Arya bangkit berdiri dan melangkah mundur menjauh dari halte, kembali menerobos lebatnya hujan badai tanpa perlindungan apapun. Alin hanya bisa menatap punggung tegap pria itu dengan pandangan nanar. Di bawah bayang-bayang kegelapan pohon beringin besar di tepi trotoar, tangan kokoh Arya merogoh saku tersembunyi di balik kemeja flanel pudar yang melekat di tubuhnya. Detik berikutnya, alih-alih mengeluarkan rokok lintingan atau recehan sisa mengamen, jemari panjangnya menarik keluar sebuah perangkat tebal berbentuk persegi panjang yang memancarkan pendar cahaya kebiruan yang sangat kontras dengan kegelapan malam. Itu adalah sebuah ponsel satelit militer berlapis baja anti-air tingkat tinggi, sebuah alat komunikasi super rahasia dengan enkripsi kuantum yang nilainya menyentuh miliaran rupiah, yang selama ini ia sembunyikan dengan sempurna di balik tumpukan kain rombengnya. Ibu jari Arya bergerak lincah di atas layar sentuh yang basah, menekan deretan angka panjang yang langsung terhubung ke saluran pusat komando Dewangga Corp di lantai 100 gedung pencakar langit utama mereka. Hanya butuh waktu kurang dari 2 detik sebelum panggilan itu dijawab oleh sebuah suara pria parubaya yang terdengar bergetar menahan tangis haru bercampur keterkejutan absolut di seberang sana. Tanpa membiarkan asisten pribadinya itu meracaukan kerinduannya, Arya langsung memotong dengan suara sedingin es abadi di kutub utara. Ia mendeklarasikan bahwa masa liburannya mencari inspirasi di jalanan telah berakhir malam ini juga, digantikan oleh sebuah operasi pemusnahan total. Dengan nada bicara yang mengalirkan bisa mematikan, Arya menginstruksikan orang kepercayaannya itu untuk segera membangunkan seluruh jajaran Dewan Direksi tertinggi, tim kuasa hukum elit, dan divisi akuisisi raksasa perusahaan dalam waktu 15 menit. Perintah pertamanya meluncur tajam, bekukan seluruh aset dan sirkulasi dana agensi Safika Kreatif. Sebelum ayam berkokok, kumpulkan setiap lembar bukti penggelapan pajak, korupsi, dan pencucian uang kotor yang pernah dilakukan oleh pria bernama Bastian.
Lalu pastikan pria keparat itu tak memiliki sisa uang sepeser pun bahkan untuk membeli sebungkus nasi basi. Tidak berhenti di situ. Urat leher Arya semakin menonjol saat ia menjatuhkan perintah keduanya. Ia menitahkan asistennya untuk menerbangkan tim negosiator malam ini juga untuk membeli paksa Ritz Imperial Hotel, beserta seluruh sahamnya tanpa menawar harga, dan memecat seluruh manajemen yang bertugas malam ini tanpa pesangon sepeser pun. Angin badai meraung semakin liar. Namun kilatan petir yang menyambar sesaat berhasil menerangi siluet wajah sang kaisar bisnis Asia yang sedang menyeringai tipis bagaikan iblis pencabut nyawa. Ia menutup panggilan satelit itu dengan sebuah ancaman terakhir yang membuat udara di sekelilingnya membeku. Ia memerintahkan agar sebuah konvoi mobil anti-peluru menjemputnya besok pagi dengan membawa setelan jas mahakarya perancang Italia miliknya, karena ia akan kembali menduduki singgasananya untuk memimpin langsung eksekusi mati tersebut. Arya memasukkan kembali ponsel berteknologi tinggi itu ke dalam sakunya, memutar tubuhnya, dan berjalan perlahan kembali menembus tirai hujan menuju halte bus tempat Alin masih meringkuk menggigil. Setiap langkah kakinya yang menginjak genangan air kotor kini tak lagi terlihat seperti langkah seorang pengamen malang yang terbuang, melainkan derap langkah kaki seorang kaisar tiran yang sedang kembali dari pengasingannya, membawa pedang keadilan raksasa yang siap memenggal kepala setiap manusia sombong yang telah berani bermain-main dengan takdirnya. Besok pagi, badai sesungguhnya barulah akan dimulai. Cahaya matahari pagi menyilaukan mata saat menembus dinding kaca raksasa di lantai 12 gedung Safika Kreatif, memantulkan kilau keemasan yang terasa seperti panggung perayaan bagi sebuah kemenangan kotor. Sisa-sisa badai semalam telah sepenuhnya lenyap, digantikan oleh langit biru cerah yang seolah merestui pergantian kekuasaan di dalam gedung pencakar langit tersebut. Di dalam ruang kerja CEO yang sangat luas dan berlantaikan marmer pualam, aroma karamel macchiato dan parfum vanila yang biasanya menenangkan kini telah dibantai habis-habisan oleh kepulan asap cerutu kubah murahan yang berbau menyengat. Bastian duduk bersandar dengan angkuh di atas kursi kulit kebesaran yang hingga kemarin masih diduduki oleh Alin. Ia menyilangkan kakinya yang dibalut celana bahan sutra mengkilap di atas meja kerja mahogani seharga ratusan juta rupiah, sama sekali tak mempedulikan ujung sepatu pantofel buayanya yang menggores permukaan kayu halus tersebut. Setelan jas 3PH berwarna merah marun membalut tubuhnya, memberikannya ilusi seolah ia adalah seorang kaisar lalim yang baru saja berhasil memenggal kepala penguasa sah dan merebut singgasana emasnya dengan cara yang paling gemilang. Tepat di hadapannya, jajaran dewan direksi yang dipenuhi oleh pria-pria serakah berwajah licik duduk mengelilingi meja panjang dengan tawa yang berderai-derai menjijikan. Mereka sedang bersulang menggunakan gelas kristal berisi sampanye mahal, merayakan keberhasilan mereka menyingkirkan Alin dari posisinya. Dengan tawa baritonnya yang melengking sumbang, Bastian mendeklarasikan bahwa udara di gedung ini akhirnya terasa segar setelah hama berpenyakit seperti mantan tunangannya dan anjing jalanan peliharaannya itu diusir ke tempat pembuangan sampah. Ia menepuk dadanya dengan pongah, mengklaim bahwa di bawah kepemimpinannya yang bertangan besi, agensi ini akan meraup keuntungan ratusan kali lipat tanpa perlu mencemaskan etika moral picisan yang selalu dijunjung tinggi oleh Alin. Para penjilat berdasi itu mengangguk setuju dengan antusias, memuji-muji kelicikan Bastian setinggi langit, sementara mereka tak menyadari bahwa di saat mereka sedang asyik berpesta pora di atas penderitaan orang lain, mesin gergaji raksasa yang akan memotong leher mereka sedang dihidupkan tepat di bawah kaki mereka. Ketenangan semu di pagi itu tiba-tiba terkoyak oleh suara gemuruh mekanis yang teramat pekat dari jalanan protokol di bawah sana. Bukan sekadar suara klakson lalu lintas biasa, melainkan auman mesin V8 berkapasitas monster yang menggetarkan dinding kaca gedung, hingga membuat permukaan sampanye di dalam gelas kristal mereka memunculkan riak-riak kecil. Karyawan-karyawan di blok kubikel lobi utama mulai menjerit tertahan dan berlarian ke arah jendela dengan wajah pucat pasi tak berdarah. Dari ketinggian lantai 12, pemandangan yang terhampar di bawah sana terlihat seperti adegan invasi militer dari film aksi Hollywood. Sebanyak 15 unit mobil SUV Mercedes-Benz G-Class berkelir hitam pekat anti-peluru, disusul oleh 3 sedan limusin Maybach terpanjang yang pernah ada, melaju membelah jalanan dan mengepung seluruh akses pintu masuk gedung secara serentak. Tidak ada plat nomor biasa pada deretan monster baja tersebut, melainkan sebuah emblem emas berlambang naga bersayap yang merupakan logo sakral tak terbantahkan dari Dewangga Corp, konglomerasi bisnis terbesar dan paling mematikan di seluruh daratan Asia. Kepanikan absolut langsung mencekik udara lobi saat puluhan pria berbadan tegap yang mengenakan setelan jas hitam taktikal dan kacamata hitam pekat berhamburan keluar dari dalam deretan mobil SUV tersebut. Mereka bukanlah preman bayaran murahan, melainkan pasukan pengawal elit tingkat VVIP yang terbiasa melindungi kepala negara. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka mendobrak masuk melewati pintu kaca putar utama,
menyapu bersih barisan petugas security gedung yang langsung berlutut gemetar ketakutan hanya dengan melihat lencana di jas para pria tersebut. Di belakang barisan barikade manusia itu, 3 orang eksekutif senior dengan raut wajah sedingin bongkahan es melangkah masuk. Di tangan mereka, tergenggam koper-koper logam berisi tumpukan dokumen legal berkekuatan hukum tertinggi yang telah ditandatangani oleh Dewan Hakim Agung pada pukul 3 pagi tadi. Deretan sepatu kulit Oxford buatan tangan mereka mengetuk lantai lobi dengan irama kematian yang presisi, melangkah lurus menuju deretan lift khusus eksekutif. Mereka mengabaikan setiap pertanyaan histeris dari resepsionis, karena target operasi pembantaian finansial mereka hari ini hanya berada di satu titik, lantai 12. Di dalam ruang rapat, Bastian baru saja menuangkan sampahnya tambahan ke dalam gelasnya ketika pintu ganda kayu jati setinggi 3 meter itu ditendang terbuka dengan kekuatan yang nyaris mencabut engsel bajanya. Suara bantingan keras itu membuat seluruh dewan direksi terlonjak ngeri. Beberapa di antaranya menumpahkan minuman mahal mereka ke atas kemeja sutra mereka sendiri. Asap cerutu Bastian tertahan di kerongkongannya saat ia melihat belasan pria berwajah sangar langsung menyebar memblokir setiap inci jalan keluar ruangan. Pria terdepan dari rombongan eksekutif itu, seorang kepala kuasa hukum, Dewangga Corp, yang reputasinya sanggup membuat Menteri Keuangan gemetar, berjalan mendekati meja Bastian dan membanting koper logamnya dengan sangat keras. Tanpa mempedulikan rahang Bastian yang nyaris jatuh menyentuh dada karena syok, pria berjas abu-abu itu membacakan surat perintah eksekusi dengan suara yang menggema seperti ketukan palu hakim dewa kematian. Ia mendeklarasikan bahwa terhitung sejak detik ini, seluruh aset, saham mayoritas, hingga batu bata terkecil dari bangunan ini telah diakuisisi paksa oleh induk perusahaan mereka. Dengan tatapan merendahkan yang sanggup menguliti jiwa, sang pengacara membentak Bastian, memerintahkan pria arogan itu untuk menyingkirkan bokong kotornya dari kursi tersebut, karena sang kaisar mutlak, pewaris tunggal, Dewangga Corp, sedang dalam perjalanan naik lantai ini untuk mengambil nyawanya. Keringat dingin sebesar biji jagung seketika membanjiri dahi Bastian, sementara gelas kristal di tangannya meluncur jatuh, pecah berkeping-keping di atas lantai, seiring dengan runtuhnya seluruh sisa kesombongannya berkeping-keping. Ruang rapat utama di lantai 12 itu seketika menjelma menjadi ruang hampa udara yang mencekik leher. Serpihan gelas kristal yang berserakan menodai lantai marmer pualam, menjadi saksi bisu atas runtuhnya ego raksasa milik Bastian dalam hitungan detik. Keringat dingin sebesar biji jagung terus mengalir deras membasahi kemeja sutranya yang mahal, sementara napasnya memburu tak beraturan layaknya seekor ikan yang dilemparkan paksa ke daratan kering. Dengan suara yang bergetar hebat menahan kepanikan absolut, Bastian memaksakan diri untuk berdiri, menunjuk wajah sang kepala kuasa hukum, Dewangga Corp, yang berdiri kokoh layaknya tebing baja di hadapannya. Ia berteriak histeris dengan sisa-sisa arogansi palsunya, menolak percaya pada dokumen akuisisi berstempel emas yang tergeletak di atas mejanya, menuduh bahwa ini semua hanyalah lelucon murahan yang diorkestrasikan oleh Alin untuk menggertaknya. Namun, para eksekutif berjas hitam itu sama sekali tak bergeming. Mereka hanya menatap Bastian dengan sorot mata merendahkan yang biasanya ditujukan untuk seekor lalat pengganggu, menunggu sang predator puncak datang untuk mengoyak mangsa rapuh ini. Sebelum gema teriakan putus asa Bastian mereda, udara di dalam ruangan itu tiba-tiba terasa membeku oleh sebuah ritme suara dari arah koridor. Terdengar derap langkah sepatu pantofel yang beradu presisi dengan lantai granit, menggema membelah kesunyian lobi yang telah dilumpuhkan oleh pasukan pengawal elit berbaju hitam. Suara langkah itu pelan, teratur, namun memancarkan sebuah aura otoritas mutlak yang membuat seluruh anggota dewan direksi penjilat di ruangan itu seketika menahan napas dan menundukkan pandangan mereka tanpa alasan yang logis. 2 orang pengawal berbadan tegap raksasa melangkah maju lebih dulu, mendorong sisa pintu ganda kayu jati itu hingga terbuka maksimal, lalu menundukkan kepala mereka dalam-dalam dengan sikap hormat yang absolut. Udara seolah berhenti mengalir saat siluet sosok pria tinggi tegap akhirnya melangkah melewati ambang pintu, membawa serta aura gelap yang sedemikian pekat hingga sanggup memadamkan sinar matahari pagi yang menembus jendela kaca. Bastian membelalakan matanya hingga nyaris keluar dari kelopaknya. Pupil matanya mengecil menyusut saat otaknya yang lamban dipaksa memproses sebuah kenyataan visual yang sangat mustahil. Pria yang berdiri menjulang di hadapannya kini bukanlah pengamen lusuh dengan rambut lepek, bau keringat jalanan, dan kemeja flanel pudar yang semalam ia siram dengan sup panas. Sosok di depannya adalah sebuah manifestasi sempurna dari dewa kekayaan dan kekuasaan absolut. Arya Dewangga, sang pewaris tunggal kerajaan bisnis terbesar di benua Asia, kini membalut tubuh atletisnya dengan setelan jas bespoke tripiece berwarna hitam legam mahakarya penjahit legendaris Italia,
yang harga satu kancingnya saja setara dengan gaji tahunan seluruh direksi di ruangan tersebut. Kemeja putih saljunya tak menyisakan satupun kerutan, dihiasi oleh manset berlian murni yang memantulkan kilau menyilaukan. Rambut gondrongnya yang berantakan telah dipangkas dengan gaya aristokrat modern yang tertata sempurna, menyingkap sepenuhnya garis wajah maskulin dan rahang kokohnya. Aroma debu aspal dan karbol murahan yang selama ini melekat padanya telah menguap tanpa sisa, digantikan oleh semerbak wangi parfum oud eksklusif kelas dunia yang memancarkan dominasi mutlak. Namun, sehebat apapun perubahan fisik tersebut, hal yang paling menghancurkan kewarasan Bastian adalah sepasang mata elang legam itu. Sepasang mata yang persis sama, menatapnya setenang dasar samudra yang mematikan, tatapan yang selalu membuat nyali Bastian menciut saat menyiksa pria itu di toilet VVIP maupun di lantai lobi. Kini, tak ada lagi tirai kemiskinan yang membatasi tatapan itu. Arya melangkah lambat melintasi ruangan, ujung sepatu kulit pantofelnya yang mengkilap sengaja menginjak serpihan pecahan gelas kristal Bastian hingga hancur menjadi debu, menciptakan suara gemeretak yang menyiksa gendang telinga. Setiap langkah pria itu terasa seperti ketukan palu godam yang menghantam dada Bastian, menyedot seluruh sisa keberaniannya hingga tak bersisa. Kaki Bastian yang dibalut celana kain mahal tiba-tiba kehilangan fungsinya sebagai penopang tubuh. Tepat ketika jarak mereka tersisa 1 meter, otot lutut sang wakil direktur itu menyerah total. Bastian merosot jatuh ke lantai keramik yang dingin, mendarat dengan lututnya, sementara sebuah noda basah berwarna kekuningan perlahan merembes meluas di selangkangan celana sutranya, memancarkan bau pesing ketakutan yang menjijikkan ke seluruh ruangan. Sang tiran sombong itu mengompol di depan umum, tak mampu menahan teror psikologis yang menghancurkan jiwanya. Arya berhenti tepat di depan tubuh Bastian yang kini menggigil hebat layaknya pecundang paling hina di muka bumi. Sambil merapikan kancing jasnya dengan satu tangan yang dihiasi jam tangan Patek Philippe langka bernilai puluhan miliar rupiah, Arya menundukkan wajahnya. Dengan suara baritonnya yang kini tak lagi ditahan, mengalun berat, menggema, dan sedingin es abadi di kutub utara, ia menyapa pria malang di bawah kakinya. Arya bertanya dengan nada berbisik yang mengiris udara, mempertanyakan apakah aroma udara di ruangan suci ini masih terasa memuakan karena kehadiran seekor kecoa got dan lintah jalanan yang baru saja merangkak keluar dari gorong-gorong. Sang kaisar bisnis itu sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan, mengulangi setiap makian yang pernah dimuntahkan Bastian kepadanya dengan intonasi mematikan, menanyakan apakah darah kotornya masih menodai estetika lantai pualam ini, dan apakah nyawanya masih terasa lebih murah daripada sebutir ban mobil sport milik Bastian. Setiap kata yang meluncur dari bibir Arya menusuk jantung Bastian layaknya belati beracun, menyadarkannya bahwa ia telah menginjak kepala naga raksasa yang sedang tertidur pulas. Air mata dan ingus membanjiri wajah Bastian yang pucat pasi bak mayat hidup. Dengan tangan gemetar yang ia angkat memohon ke udara, pria arogan itu menangis tersedu-sedu, meracaukan ribuan kata ampun dengan suara parau yang memalukan. Ia merangkak maju, berniat mencium ujung sepatu mengkilap Arya untuk memohon belas kasihan, memohon agar nyawa dan hartanya diampuni. Namun, belum sempat ujung jari Bastian menyentuh sepatu itu, tongkat baja berlapis perak milik salah satu pengawal Arya lebih dulu menghantam dada Bastian hingga pria itu terpelanting berguling ke belakang. Arya kembali berdiri tegak, memandang sisa-sisa keangkuhan musuhnya dengan tatapan kosong tanpa ampun. Ia memecah kesunyian dengan sabda eksekusinya, memerintahkan tim kuasa hukumnya untuk memastikan Bastian membusuk di sel penjara isolasi paling gelap tanpa ada satu pengacara pun yang berani membelanya. Ia menegaskan, mulai detik ini, tahta emas yang Bastian rebut dengan cara kotor akan dihancurkan, dan tak akan ada sisa tanah selebar telapak tangan pun di bumi ini bagi Bastian untuk bersembunyi. Sang kaisar telah mengambil kembali singgasananya, dan pertunjukan kematian bagi para pengkhianat baru saja ditutup dengan cara yang paling gemilang. Udara di dalam ruang rapat lantai 12 itu masih menyisakan bau pesing ketakutan yang menguar pekat dari tubuh Bastian, bercampur dengan aroma amis kehancuran dari sebuah dinasti kesombongan yang baru saja diratakan dengan tanah dalam hitungan menit. Teriakan histeris dan raungan memilukan sang mantan wakil direktur itu menggema membelah lorong panjang saat dua orang petugas kepolisian bersenjata lengkap, yang telah didatangkan secara khusus oleh tim kuasa hukum Dewangga Corp, menyeret tubuh gemetarnya layaknya menyeret karung berisi bangkai hewan yang membusuk. Borgol baja yang sangat dingin dan berat telah mengunci rapat pergelangan tangannya yang biasanya selalu memamerkan jam tangan mewah, menandai akhir yang tragis dari kemewahan palsu yang ia bangun di atas penderitaan orang lain. Tumpukan dokumen audit forensik yang memuat bukti tak terbantahkan mengenai penggelapan pajak triliunan rupiah, pencucian uang kotor, dan sabotase sengaja terhadap perusahaan telah diserahkan langsung ke tangan Kejaksaan Agung malam tadi.
Bastian tidak hanya dilucuti dari jabatannya hari ini, ia kehilangan seluruh hartanya yang disita oleh negara hingga tak tersisa sepeser pun. Nama baik keluarga besarnya hancur menjadi debu kotoran di bursa saham, dan sisa hidupnya telah divonis secara mutlak untuk dihabiskan di balik jeruji besi penjara isolasi paling gelap, di mana tak ada satupun manusia yang akan sudi mendengarkan rintihan penyesalannya. Karma telah menagih hutangnya, dibayar lunas secara tunai, tanpa diskon, dan tanpa secercah ampunan. Di dalam ruangan direksi yang kini sunyi senyap bak kuburan massal, para pemegang saham serakah dan jajaran eksekutif korup yang sedari tadi menjilat ujung sepatu Bastian kini berlutut gemetar di atas lantai marmer pualam. Wajah mereka pucat pasi tak berdarah, mengalahkan warna kertas HVS, sementara keringat dingin membanjiri kemeja sutra mahal mereka saat menatap sosok Arya Dewangga yang kini duduk bersandar dengan dominasi absolut di kursi utama. Pria yang kemarin dengan congkak mereka caci maki sebagai lintah jalanan pemakan sampah itu kini menatap mereka dari atas singgasana emasnya, memancarkan aura kaisar tiran yang sanggup mencabut nyawa finansial mereka hanya dengan satu kedipan mata elangnya. Dengan suara baritonnya yang berat, bergetar, dan menggema penuh ancaman mematikan, Arya melontarkan kalimat vonisnya. Ia menyatakan bahwa manusia-manusia berhati cacing yang berani menjual malaikat pelindung perusahaan ini demi secari kertas bernilai rendah sama sekali tidak pantas bernapas di udara perusahaannya. Arya menitahkan asisten pribadinya yang berdiri tegap di sudut ruangan untuk segera memecat, membekukan seluruh aset pribadi anggota Dewan Direksi yang terlibat dalam konspirasi penjatuhan Alin, dan menendang mereka keluar dari gedung ini detik itu juga tanpa pesangon sepeser pun. Ketukan perlahan sepatu pantofel kulit mengkilap milik Arya yang beranjak berdiri meninggalkan ruangan itu, menjelma menjadi melodi kematian bagi karir mereka yang telah tamat, menyisakan penyesalan abadi yang tak akan pernah bisa ditebus walau dengan tangisan darah sekalipun. Setelah ruang rapat yang kotor oleh pengkhianatan itu dibersihkan dari hama-hama berjas, Arya memutar tubuh tegapnya, melangkah menyusuri lorong eksekutif menuju penthouse khusus VVIP yang terletak di lantai puncak gedung pencakar langit tersebut. Di balik pintu ganda kayu mahogani berukir mewah, di dalam ruangan luas yang dihangatkan oleh perapian buatan dan dihiasi perabotan kristal, sosok Alin Safika duduk meringkuk dengan tatapan kosong di atas sofa beludru putih. Wanita cantik yang hatinya hancur lebur itu telah diselamatkan dari kejamnya badai jalanan semalam oleh pasukan pengawal bayangan Arya. Tubuhnya yang menggigil hebat kini telah dibalut oleh mantel wol kasmir termahal dari desainer Paris, dan secangkir teh chamomile beraroma menenangkan digenggam erat oleh tangannya yang masih sedikit bergetar. Meski kehangatan fisik telah menyelimutinya, hati dan pikiran sang mantan CEO itu masih terjebak dalam labirin kebingungan dan trauma yang teramat mendalam. Otaknya tak mampu memproses mengapa sepasukan pria bersenjata dan berjas rapi tiba-tiba menerobos badai untuk menyelamatkannya semalam, membawanya ke tempat super mewah ini, dan memperlakukannya dengan sikap hormat yang luar biasa layaknya seorang ratu yang paling diagungkan di muka bumi. Bunyi klik pelan dari engsel pintu raksasa yang terbuka membuat napas Alin seketika tercekat di tenggorokan. Ia menoleh dengan gerakan ragu, dan di detik persekian itu juga, seluruh waktu dan gravitasi di sekelilingnya seolah berhenti bekerja. Matanya yang bulat kecoklatan membelalak sangat lebar, jantungnya berdentum brutal menghantam tulang rusuknya, tak mampu mempercayai proyeksi visual kemegahan yang sedang ditangkap oleh retinanya. Pria yang melangkah masuk dengan tenang ke dalam ruangan itu, memancarkan karisma dominasi yang sanggup membuat seluruh daratan Asia bertekuk lutut. Arya dibalut oleh setelan jas bespoke tripitch hitam legam yang memeluk sempurna postur tubuh atletisnya. Rambut gondrongnya yang berantakan telah dipangkas rapi dengan gaya aristokrat modern, dan aroma menyengat dari debu aspal bercampur karbol murahan telah menguap musnah, digantikan oleh semerbak wangi parfum oud maskulin eksklusif yang memabukkan udara. Garis rahangnya yang tegas tak lagi dihiasi noda lumpur kotor, atau sisa kuah asparagus yang menjijikan. Namun, di balik transformasi fisik yang menyilaukan mata dan bernilai triliunan rupiah itu, Alin mengenali sepasang mata elang legam tersebut. Itu adalah sepasang mata yang sama persis, yang menatapnya dengan ketenangan abadi di bawah hal tebus yang bocor, mata milik sang pengamen lusuh yang rela ia lindungi dari hinaan dunia dengan mempertaruhkan seluruh sisa hidup dan karirnya. Alin bangkit berdiri dengan kedua kaki yang mendadak terasa seringan kapas dan tak bertulang. Bibir porselennya bergetar hebat mencoba merangkai ribuan pertanyaan, namun suaranya lenyap ditelan kekaguman dan keterkejutan absolut. Arya melangkah lambat, memperpendek jarak di antara mereka, namun kali ini bukan dengan derap langkah seorang tiran yang bersiap menghancurkan musuh, melainkan dengan kelembutan seorang satria pelindung yang penuh pemujaan. Di hadapan wanita yang telah sudi menangisinya dengan air mata paling tulus itu, Arya perlahan merendahkan tubuhnya yang menjulang tinggi.
Pria yang memegang kendali mutlak atas urat nadi perekonomian benua ini menekuk satu lututnya hingga menyentuh lantai karpet Persia yang empuk. Ia tidak sedang memungut uang receh hina bernada ejekan seperti di malam gala kemarin, melainkan sedang bersujud di hadapan satu-satunya manusia fana yang berhasil menaklukkan benteng hatinya. Tangan kokoh Arya yang kini bersih sempurna dan dihiasi manset berlian murni terulur ke depan, menggenggam dengan sangat lembut jemari Alin yang sedingin es dan masih bergetar. Dengan suara baritonnya yang kini mengalun sangat lembut, meresap, dan dipenuhi ketulusan yang menggetarkan relung jiwa terdalam, Arya menatap lurus menembus ke dalam bola mata Alin yang mulai menggenang oleh air mata haru. Ia mengucapkan untayan terima kasih yang paling dalam, mengisahkan bahwa ia rela meninggalkan istana emasnya dan berpura-pura menjadi debu jalanan semata-mata untuk mencari sebuah bongkahan berlian sejati di tengah tumpukan debu kepalsuan duniawi. Ia menegaskan dengan suara bergetar bahwa ia akhirnya menemukan keajaiban itu di dalam diri seorang malaikat cantik, yang rela mengotorkan gaun sutra mahalnya demi mengusap luka di wajah seorang gembel yang bahkan tak memiliki nama. Sambil menggunakan tangannya yang lain untuk mengeluarkan sebuah map kulit berstempel emas yang berisi dokumen legal pengembalian kepemilikan saham mutlak, Safika Kreatif, ke tangan Alin, beserta sebuah kotak bludru kecil yang memancarkan kilau abadi dari cincin berlian biru tanpa cacat, Arya membisikkan lamaran megahnya. Ia memohon kepada Alin untuk menghapus seluruh air mata masa lalunya, karena mulai detik fajar menyingsing ini, ia tidak hanya bermaksud mengembalikan tahta CEO milik wanita itu, tetapi juga menyerahkan seluruh sisa napasnya, kekayaan abadinya, dan cinta murninya yang tak terhingga. Di bawah siraman cahaya keemasan matahari pagi yang menembus kaca jendela raksasa, pertahanan Alin akhirnya runtuh sepenuhnya. Air mata kepedihannya luruh berganti menjadi isak tangis kebahagiaan yang membuncah memenuhi ruangan. Sang ratu yang terbuang telah menemukan kembali kerajaannya, dan cinta suci yang diuji di dalam tungku kemiskinan paling hina itu, kini mekar abadi di atas puncak singgasana emas tertinggi.